The Strongest System. Bab 521, bebaskan Anda dari dunia penderitaan Anda. Lin Fan memandang Yan Jingtian dengan tenang. Tumpukan harta karun di hadapannya bersinar terang, menggoda iblis keserakahan di dalam hati seseorang. Setiap langkah yang diambil oleh Yan Jingtian menyebabkan dia menarik napas dalam-dalam, seolah kegembiraan yang muncul di dalam dirinya terlalu berlebihan. Buruk, buruk. Jantungnya berdebar kencang karena rasa gugup yang tak terkatakan. Kekayaan dalam jumlah besar ada di hadapannya. Namun, semuanya masih terlalu samar bagi Yan Jingtian. Di hadapan kekayaan sebesar ini, pikiran semua orang bisa dibilang kacau balau. Mereka sama sekali tidak berada dalam kerangka berpikir yang benar untuk berpikir dengan benar. Terutama senjata Dao kelas tertinggi itu. Hal seperti itu bahkan bisa menyebabkan saudara-saudara saling bermusuhan. Kamu, enyahlah. Yan Jingtian berhenti sebelum dia memerintahkan Lin Fan dengan tegas. Dia merasakan perasaan tertekan yang tak tergoyahkan dari kehadiran orang ini di hadapan harta karun. Meskipun dia tidak terlalu takut pada Lin Fan, itu adalah perasaan yang sangat tidak menyenangkan baginya. Aku sangat gugup hingga aku tidak bisa bergerak. Kakak dari perlombaan Wings itu. Bisakah kamu datang dan membantu mendorongku menjauh? Lin Fan berpura-pura meminta bantuan dengan cemas. Semuanya akan baik-baik saja selama Yan Jingtian muncul di hadapannya. Lin Fan akan menunggunya dalam kondisi paling bahagia sebelum dia menusuk anus pria itu dengan baik. Tentu, pemuda dari ras Wings sangat gembira menghadapi permintaan ini dan dia langsung menjawab. Dia sudah merencanakan semuanya sebelumnya. Selama dia bisa mendekati harta karun ini, dia pasti akan merebut semuanya. Mengingat potensi bawaannya sebagai seseorang dari ras sayap, dia tahu bahwa Yan Jingtian hampir pasti tidak bisa mengejar kecepatannya. Senjata Dao tingkat tertinggi dan senjata roh tingkat tertinggi. Keluarga bisa berperang demi barang-barang ini, apalagi, teman, ini. Kamu tidak perlu datang. Yan Jingtian mengerutkan kening, agak tidak senang. Saat pemuda dari perlombaan Wings mendengar ini, dia juga terkejut. Namun, dia sama sekali tidak berani menyuarakan ketidaksenangannya. Bagaimanapun, Yan Jingtian adalah bos mereka. Dia tidak punya nyali untuk melawan bos mereka saat ini. Nak, sebaiknya kamu tidak mencoba sesuatu yang lucu. Yan Jingtian memperingatkan Lin Fan. Tidak. Aku tidak akan. Lin Fan mengangkat kedua tangannya setinggi dada dan menggoyangkannya dengan tergesa-gesa, meyakinkan pihak lain bahwa dia pasti tidak akan mencoba hal buruk. Tak lama kemudian, Yan Jingtian datang ke hadapan Lin Fan. Melihat sejumlah besar harta karun di hadapannya, mata Yan Jingtian bersinar dengan sinar kegembiraan yang cemerlang. Harta karun. Semua ini adalah harta karun. Menurunkan kepalanya, Yan Jingtian membelai harta karun di hadapannya. Faktanya, dia bahkan bisa merasakan harta karun ini menyambutnya. Adapun anak itu, dia tidak punya niat untuk membuatnya tetap hidup. Menyimpan. Yan Jingtian menjentikan jubahnya, ingin menyimpan kedua senjata di dalam cincin penyimpanannya terlebih dahulu. Namun, yang membuatnya kecewa, tidak satupun dari mereka mau bergerak 1 inci pun. Mungkinkah ada masalah dengan cincin penyimpanannya? Tapi bagaimana mungkin? Yan Jingtian menatap Lin Fan dengan pandangan kotor. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan meraih kapak abadi. Apa-apaan ini? Tidak peduli seberapa keras dia menariknya, dia tidak bisa mengangkat kapak abadi sama sekali. Dia adalah makhluk surgawi tingkat atas yang terpencil. Bagaimana dia bisa gagal mengangkat satu senjata Dao tingkat tertinggi? Ini tidak mungkin. Tidak dapat menerima kenyataan ini, Yan Jingtian menusuk pedang panjang di tangannya yang lain ke tanah sebelum menggunakan kedua tangannya untuk menarik kapak abadi ini. Semua orang benar-benar bingung saat ini. Apa yang sedang dilakukan kakak Yan? Kenapa dia mengerahkan kekuatan sebesar ini? Bukankah itu hanya 2 senjata saja? Apakah dia harus melakukan ini? Tapi tentu saja, Yan Jingtian tidak akan meminta bantuan mereka saat ini. Dengan tergesa-gesa, dia berjongkok dan menarik kapak abadi. Gelandangannya terangkat tinggi di udara. Bangkit. Yan Jingtian menyalurkan seluruh energi sejati di dalam tubuhnya ke dalam pelukannya dan menarik serta menariknya, ingin mengangkat kapak abadi ini. Tapi tidak ada yang berhasil. Itu masih tidak bergerak 1 inci pun. Melihat keadaan Yan Jingtian saat ini, Lin Fan tertawa dalam benaknya.
Mengontrol dengan pikirannya, Flying Heavens, yang tersembunyi di bawah tanah, mulai berputar. Ledakan anus. Yan Jingtian sedang mengerahkan seluruh kekuatannya ketika dia merasakan sensasi dingin yang aneh di anusnya. Di saat yang sama, ada rasa sakit yang mendalam menyertai sensasi ini. Kenyamanan, takut, malu, ini, Yan Jingtian tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Namun, saat dia hendak berbicara, rasa sakit yang luar biasa menjalar ke kepalanya. Dia tidak berani ragu lagi saat dia mengarahkan seluruh energi sejatinya untuk melawan ini. Terbang surga, Lin Fan mengangkat kedua tangannya. Yang membuat Yan Jingtian ngeri, dia menyadari ada sesuatu yang terkubur jauh di dalam tubuhnya. Dia menunjuk ke arah Lin Fan dengan ekspresi tidak percaya. Namun, sebelum dia sempat berbicara, Flying Heavens melepaskan semua kekuatan dalam dirinya. Bam! Darah dan daging beterbangan ke segala arah sebelum berubah menjadi debu. Ding! Selamat atas pembunuhan Yan Jingtian tingkat atas surgawi yang sunyi. Ding! Poin pengalaman plus 60.000. Ding! Selamat telah mendapatkan senjata roh kelas menengah Ascending Sword. Tidak buruk, tidak buruk. Orang ini sangat berguna. 60.000 poin pengalaman lumayan bagus. Lin Fan menyeringai. Adapun orang lain, mereka benar-benar terkejut saat ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa Yan Jingtian meledak begitu saja? Siapa kamu sebenarnya? Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa pria ini adalah pemangsa sejati yang berpura-pura menjadi mangsa. Melihat semua orang ini, Lin Fan menjentikkan jubahnya dan semua harta karun di tanah terbang kembali ke penyimpanannya. Yang mulia di sini adalah Lin Fan. Aku baru saja main-main dengan kalian. Apakah kalian bodoh benar-benar berpikir bahwa Yang Mulia tidak bisa menjatuhkan kalian? Lin Fan terkikik. Bukankah orang-orang ini terlalu sombong tadi? Kita harus melihat keterkejutan di wajah mereka saat ini. Perbedaan reaksi mereka terlalu menyenangkan untuk dilihat. Mengasingkan tingkat surgawi yang lebih rendah. Keadaan budidaya penuh langit biru. Mengasingkan tingkat menengah surgawi. Lumayan, total kalian ada 10. Lin Fan melirik ke sekeliling, dan merasa puas dengan apa yang dilihatnya. Jika milikmu benar-benar menuai 10 dari semuanya, dia seharusnya bisa naik level. Mencoba lari. Tiba-tiba, sayap pemuda dari perlombaan sayap mengepak saat dia merobek kehampaan, ingin memanfaatkan kesempatan untuk berlari. Bagaimana Lin Fan bisa memberinya kesempatan? Apa ini? Saat perlombaan Wings memasuki kehampaan, dia meratap saat dia jatuh dari langit. Sebelumnya, Lin Fan telah menutupi seluruh langit dengan bigra, kalau-kalau ada yang berpikir untuk melarikan diri. Kalau tidak, dia pasti sudah memenggal semua kepala mereka sejak lama jika dia tidak melakukan persiapan sebelumnya. Senior, tolong lepaskan kami. Kami semua dipaksa olehnya. Wajah Bailing yang menyihir sekarang sangat pucat saat dia memohon belas kasihan. Wajah menyedihkan miliknya yang diremas kesakitan sangat sulit untuk dilihat saat ini. Betapa cantiknya dia. Itu adalah jenis keindahan yang mulia tidak bisa tidak mengembangkan niat buruk terhadapnya. Senior, selama kamu melepaskanku, aku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Aku bersedia berada di sisimu selamanya untuk melayanimu sendirian. Setiap tindakan Bailing sangat memesona. Matanya yang berkaca-kaca membuatnya tampak tak berdaya. Saya ingin. Pemuda dari ras Wings yang kini berada di bawah pengaruh bigra melolong dengan mata merah. Cara dia memandang semua orang seolah-olah dia ingin, mencintai dan menghargai, setiap orang dengan keras saat ini. Raja Pelatih Guntur, ayo keluar. Dengan lambaian tangannya, kilatan petir muncul melalui kehampaan. Saya adalah Raja Pelatih Guntur. Apakah Anda memerlukan layanan pelatihan saya? Anak muda berkepala pelontos ini memandang ke arah masa. Meskipun ekspresi wajahnya tenang, ada pancaran kesan yang mengesankan dalam pandangannya. Pergi dan beri dia sesi latihan yang bagus, perintah Lin Fan. Ya, Raja Pelatih Guntur menganggukkan kepalanya dan muncul di samping pria dari ras sayap dalam sekejap, kamu sangat keracunan. Akulah Raja Pelatih Guntur, aku akan membebaskanmu dari dunia penderitaanmu. Yang Mulia di sini sedang menyelamatkan Anda. Jangan melawan. Piak, ini adalah pertama kalinya Lin Fan menyaksikan Raja Pelatih Guntur mengambil tindakan. Dengan itu,
Jantungnya juga berdetak kencang. Ini sungguh mengerikan. Melihat keadaan menyedihkan pria dari ras Wings ini, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Jadi, kejam. Siapa sebenarnya anak ini? Kenapa metodenya begitu berdarah dan menyengat mata? Bab 522, menekan semua orang. Serangkaian tangisan yang terdengar membuat semua orang menggigil panik. Oh, senior yang perkasa. Tolong ampuni kami karena kami semua berasal dari ribuan ras di luar sana. Mohon ampun. Tiba-tiba, semua orang mulai mengemis. Semuanya terlalu samar. Memikirkan bahwa Yan Jingtian, yang merupakan makhluk surgawi tingkat atas yang sunyi, akan mati begitu saja. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Yang mereka lihat hanyalah kilatan cahaya hitam diikuti oleh ledakan kejam Yan Jingtian. Itu adalah pemandangan yang mengerikan dan mengerikan. Kembali, Lin Fan memberi isyarat kepada Raja Pelatih Gunturnya. Metode pelatihan orang ini sangat menyimpang, tanpa sedikit pun moral manusia di dalamnya. Guntur berderak tanpa henti seolah-olah pengobatan elektrokonvulsif sedang berlangsung. Pemuda yang berada di bawah pengaruh Bigra mengamuk beberapa saat yang lalu. Namun, di bawah sesi latihan intensif yang dilakukan oleh Raja Pelatih Guntur, dia hanya meratap kesakitan saat ini, tanpa sedikit pun tanda-tanda kegilaan awal itu. Bahkan benda bengkak di selangkangannya sudah lunak sekarang. Menakjubkan. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang dimiliki Lin Fan terhadap Raja Pelatih Guntur. Orang ini pernah kerasukan. Namun, saya sudah membebaskannya dari penderitaannya. Mulai saat ini, dia tidak akan lagi disihir. Ini bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Raja Pelatih Guntur muda melaporkan. Lin Fan memandang ke arah Raja Pelatih Guntur, lalu ke pria dari perlombaan sayap. Bagaimana pelatihan ini lagi? Ini hanya cambukan menyeluruh dari keinginannya. Tidak lagi tersihir. Mulai saat ini, pria dari ras sayap ini mungkin akan menjadi Kasim seumur hidupnya. Tapi sekali lagi, Lin Fan tidak berniat melepaskan satupun dari mereka. Orang yang membunuh memang pantas dibunuh. Semua orang menuai apa yang mereka tabur. Bahkan untuk dirinya sendiri, Lin Fan sudah siap mental jika dia menemui nasib yang sama. Memang benar, Lin Fan terlalu memikirkan ikatan di antara ribuan ras di luar sana. Tapi, gambarannya sudah jelas saat ini. Politik, motif dan plot, hal-hal ini tidak akan pernah hilang. Sebagai seseorang dari ras manusia, yang harus dia lakukan hanyalah menjaga dirinya tetap sejalan. Adapun orang lain, dia akan membiarkannya begitu saja. Tentu saja, dia tidak akan mengandalkan siapapun untuk membantunya pada saat dibutuhkan. Di sisi lain, keserakahan dan nafsu adalah konsep yang umum dimiliki semua makhluk. Namun, jika ada orang yang berani menggunakan gagasan ini untuk melawan yang mulia, mereka akan langsung ditebang. Lin Fan tidak ingin meninggalkan apapun yang dapat menimbulkan masalah baginya di masa depan. Rampok aku. Kenapa kalian tidak membuka mata lebar-lebar untuk melihat siapa yang ingin kalian rampok? Kalian semua sebaiknya bersikap bijaksana dan menyerahkan semua cincin penyimpanan kalian. Lin Fan terkekeh. Beraninya orang-orang ini bertindak begitu berani di hadapan leluhur dao perampokan mereka. Orang bodoh yang berani. Kakak Bai, kelihatannya, orang ini tidak akan membiarkan kita pergi. Bagaimana kalau kita mengambil risiko dan membuat terobosan? Bahkan jika hanya sebagian dari kita yang berhasil melarikan diri, kita akan membiarkannya, keluarkan berita tentang orang ini dan senjata dao kelas tertinggi yang dimilikinya. Saat itu, dia pasti akan diburu siang dan malam, dan harus menjalani kehidupan bersembunyi. Seorang pria tampan dari ras naga berkomentar. Itu benar, meskipun dia berhasil menjatuhkan Yan Jingtian, dia hanya bisa melakukannya dengan serangan diam-diam. Kita mungkin punya peluang jika kita menghadapinya secara langsung. Saat dia mengumumkan namanya barusan, aku melihat sekilas daftar buronannya. Dia berada di peringkat 200.000, dengan tingkat kultivasi langit biru tingkat menengah. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia berhasil menariknya, menaikkan peringkatnya dengan kondisi kultivasi itu, berdasarkan kondisi kultivasi kita sendiri, kita pasti bisa membunuhnya lebih dari 1000 kali dengan kekuatan gabungan kita. Bailing berkomunikasi dengan yang lain tentang hal ini. Meski tidak ada ekspresi wajah mereka yang berubah, jantung mereka berdebar kencang. Akhirnya, mereka mengertakkan gigi.
Baiklah, kita akan menuruti permintaannya terlebih dahulu dan menenangkannya. Begitu dia rileks dan lengah, kita akan langsung menyerang dan membunuhnya. Perintah Bailing dengan tawa dingin di dalam hatinya. Langit biru tingkat menengah. Kondisi budidaya ini hanyalah seekor semut jika dibandingkan dengan mereka. Namun untuk bermain aman, mereka hanya boleh menyerang saat mereka paling percaya diri. Senior, tolong selamatkan kami. Mereka semua terus mengemis. Satu demi satu, mereka mengeluarkan cincin penyimpanannya. Namun, ada kilatan rasa dingin yang tersembunyi di bawah tatapan mereka. Sejak Lin Fan naik ke dunia suci kuno, dia belum pernah melakukan perampokan. Kembalinya ke perdagangan lamanya sangat mengingatkannya. Saat orang-orang ini menyerahkan barang-barang mereka dengan sukarela, Lin Fan merasakan pencapaian yang familiar. Tidak buruk, bijaksanalah, dan penderitaanmu akan berkurang. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa bisikan mereka bisa lolos dari pengawasannya? Melihat Lin Fan berjalan ke depan, masing-masing dari mereka berkeringat di telapak tangan mereka. Kematian Yan Jingtian berdampak buruk bagi mereka. Itu adalah makhluk surgawi tingkat atas yang terpencil. Namun, kematiannya sungguh tragis. Jika bukan karena pengenalan status kultivasinya kepada daftar buronan, mereka tidak akan berani menolak sama sekali. Tapi saat ini, hati mereka semua berniat mengambil risiko. Bagaimanapun juga, mereka berbesar hati, karena tingkat kultivasi seperti langit biru tingkat menengah tidak terlalu tinggi. Alasan mengapa orang ini bisa membunuh begitu banyak makhluk kuat pasti karena serangan diam-diamnya yang licik. Sekarang mereka waspada, selama mereka mengambil langkah pertama, mereka pasti bisa membunuh pihak lain. Saat Lin Fan melangkah maju, wajah semua orang berubah ketika mereka tiba-tiba berteriak, "Serang sekarang! Batalkan yang hidup!" Dengan gerakan lincahnya, seluruh tubuh Bailing diselimuti kabut merah. Di dalam kabut merah, banyak sucubus menari dengan mempesona dalam keadaan telanjang, mencoba memikat semua makhluk hidup di sekitar mereka. Siapapun yang terpesona tidak mungkin bisa melepaskan diri dari rayuannya. Roda Dewa Setan, makhluk dari ras iblis meledak dengan aura iblis yang sangat besar. Menyerang dengan serangkaian serangan telapak tangan, kekosongan itu langsung terkoyak saat Dewa Iblis raksasa muncul, menghantam kepala Lin Fan dengan roda Dewa Iblis. Pergi ke neraka. Semua orang berteriak saat mereka menyerang dari segala arah, menghalangi jalan Lin Fan ke depan sepenuhnya sambil melepaskan semua gerakan mematikan mereka. Bagi mereka, ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika mereka membiarkan kesempatan ini pergi, mereka tidak akan memiliki harapan lagi. Haha, aku tahu kalian tidak akan pergi begitu saja. Tapi, benarkah sekarang, membunuhku hanya dengan standarmu? Bermimpilah, bodoh. Tinju Dewa Bencana Kiamat. Mata Lin Fan bersinar dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya saat dia mengirimkan pukulan yang tampak normal. Namun, saat pukulan itu melintas, seolah-olah bencana hari kiamat telah menimpa dunia. Dewa Kiamat tertinggi mengeluarkan kekuatannya yang tak tertandingi, mengurung semua makhluk hidup ini dalam selubung kengerian. Ini adalah langkah yang melewati waktu, ruang, dan segalanya. Masa lalu, hadiah, masa depan, semuanya hancur seluruhnya di bawah kekuatan-kekuatan yang menghancurkan ini, tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Bagaimana ini bisa? Semua orang benar-benar bingung dengan kekuatan besar yang menyerang. Benih keterampilan sejati. Kau hanya anggota Azure. Bagaimana kau dapat mengembangkan benih keterampilan sejati? Tidak mungkin. Saat semua orang melihat Lin Fan menunjukkan gerakannya dengan mengaduk benih keterampilan sejati, mereka berseru kaget. Huff, kalian semua memang katak di dalam sumur. Supremasi yang mulia bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh kalian yang hanya orang kampungan. Lin Fan mendengus dingin dengan niat membunuh yang sangat besar. Mulai sekarang, Lin Fan juga tidak akan bersikap mudah melawan makhluk dari ribuan ras di luar sana. Jika ada yang ingin mendapatkan Your Truly, mereka sebaiknya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sucubus menawan yang ingin menggoda jiwa Lin Fan dikalahkan dengan satu serangan itu. Pada saat yang sama, roda Dewa Iblis itu juga hancur. Tidak mungkin. Bahkan dengan benih keahlian sejati, kamu seharusnya tidak sekuat ini. Bailing menjerit tak percaya, tidak mampu menyembunyikan kengerian dalam ekspresinya. Bam! Satu demi satu,
mereka semua hancur di bawah kekuatan tinju raksasa itu tanpa ada ruang untuk perlawanan. Tidak, kamu tidak bisa membunuh aku. Aku putri ras rubah. Kamu akan menderita seumur hidup karena diburu oleh ras rubah. Wajah Bailing kini pucat karena ketakutan. Huff, meskipun kamu adalah ayah surga, aku akan membunuhmu hari ini. Lin Fan berteriak. Dia tidak takut sedikit pun terhadap ancaman seperti ini. Tidak. Tolong jangan bunuh aku. Tolong. Aku akan menjadi budakmu. Tolong. Permohonan Bailing semakin cemas saat ekspresi ketakutan di matanya menebal. Kamu tidak punya hak. Lin Fan menamparkan, mengabaikan kecantikannya sepenuhnya. Bahkan jika dia adalah wanita tercantik di planet ini, Yang Mulia tidak menggigit seperti itu. TIDAOO. Bab 523, Tokoh Lain yang Marah. Ding. Selamat atas pembunuhan anggota ras Fox tingkat menengah yang terpencil, Bailing. Ding. Selamat telah membunuh anggota ras iblis tingkat rendah surgawi yang terpencil. Ding. Selamat telah memperoleh keterampilan, roda dewa iblis. Ding. Selamat telah memperoleh keterampilan tubuh fisik, sangat dekat, namun sejauh ini. Setelah membunuh semua orang, notifikasi dari sistem berdering dengan gila-gilaan. Tidak disangka aku akan memperoleh keterampilan dan keterampilan tubuh fisik. Lin Fan menyeringai melihat keberuntungannya. Ding. Selamat atas naik levelnya. Ding. Langit biru tingkat atas, 150.000 per 400.000. Tidak disangka orang-orang ini akan menghasilkan begitu banyak poin pengalaman. Saya tidak hanya naik level, saya juga mendapatkan cukup banyak poin pengalaman tambahan. Dia hanya kekurangan 250.000 poin pengalaman untuk naik level saat ini. Ada harapan. Bagi Lin Fan, keterampilan tidak terlalu penting. Fokus utamanya adalah dia mendapatkan poin pengalaman. Di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka ada di sini secara alami, sementara yang lain telah naik. Hal ini terutama terjadi pada pria yang memegang roda Dewa Iblis. Pria itu tidak lemah sedikit pun, memanggil sejumlah besar energi iblis dengan sapuan tangannya. Faktanya, dia bahkan berhasil menghubungi sumber Dewa Iblis. Satu-satunya alasan kejatuhannya adalah karena dia bertemu dengan orang gila seperti Lin Fan. Ding. Belajar. Mempelajari. Lin Fan mempelajari roda Dewa Iblis dan, sangat dekat, namun sejauh ini. Namun, dia masih harus menaikkan levelnya sebelum dia bisa mengubahnya menjadi benih keterampilan sejati. Setelah mengolah roda Dewa Iblis, sosok roda ilusi muncul di dunia bawah yang tidak diketahui. Roda ini diukir dengan sejumlah besar simbol rahasia, dan terdapat ukiran sosok makhluk iblis di atasnya juga. Seolah-olah semua iblis ini dapat dipanggil untuk melepaskan neraka ke dunia saat keterampilan ini dikuasai hingga tingkat kemahiran tertentu. Namun, ini masih jauh dari cukup untuk orang seperti Lin Fan. Dia ingin menguasai keterampilan ini hingga maksimal, sehingga dia bisa berubah menjadi dewa semua dewa iblis saat dia memanggil mereka ke dunia suci kuno ini. Roda Dewa Iblis ini seperti media komunikasi bagi ras iblis. Mereka yang berasal dari ras iblis mampu memanggil sosok ilusi Dewa Iblis setelah mengembangkan keterampilan tersebut ke kondisi tertentu. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Fan memiliki begitu banyak benih keterampilan sejati, tidak mungkin mereka bisa dikalahkan semudah ini. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan kehadiran yang aneh. Ketegangan kesadaran keluar dari tubuh Bailing, ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kamu sebaiknya mengingat ini. Beraninya kamu membunuhku. Ras rubah tidak akan pernah melepaskanmu. Bailing mendidih sebelum memasuki kehampaan. Oh, kamu pikir kamu bisa melarikan diri setelah mengancam Yang Mulia. Kamu pasti meremehkanku. Lin Fan tidak menyangka trik ini akan dilakukan Bailing. Seketika, dia membuka mulutnya lebar-lebar. Nafas roh. Langit dan bumi berguncang, seolah-olah mereka tidak lagi memiliki kendali atas diri mereka sendiri, dan segala sesuatunya tertarik pada Lin Fan. Bagaimana ini bisa? Kesadaran Bailing telah berubah menjadi seberkas cahaya. Namun, ia mendapati dirinya tersedot ke arah Lin Fan, tanpa ada ruang untuk perlawanan. Menyedot kesadaran lebih dekat ke dirinya sendiri, Lin Fan meraihnya dengan tangannya. Huff. Lari. Apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa melarikan diri? Lepaskan aku, pencuri. Aku putri ras rubah. Ayah, selamatkan aku. Bailing meratap.
Tiba-tiba, seolah garis keturunan mereka terhubung, sebuah kertas jimat muncul dari kesadaran Bailing. Sepertinya kertas jimat ini adalah satu-satunya benda yang menjaga kesadaranmu tetap hidup. Tapi, meski kamu memanggil ayahmu, itu tidak akan membantumu. Lin Fan tertawa dingin dengan niat membunuh. Dia sudah mengambil keputusan tentang perseteruan maut ini. Tidak mungkin hatinya melunak saat ini. Mengambang di udara, kertas jimat itu berputar terus-menerus saat energi misterius terpancar darinya. Berubah menjadi sinar, itu disalurkan ke cakrawala. Sobat kecil, mohon berikan wajah pada yang mulia dan biarkan putriku pergi. Sebuah gambar muncul di langit, seolah-olah terbawa oleh kesadaran itu. Melihat pria di gambar, Lin Fan mengerutkan kening. Pria ini tingginya 9 ci, dengan sikap yang sangat perkasa. Suaranya mengesankan, dan tatapannya tajam. Aura dingin itu cukup untuk membuat siapapun mengalihkan pandangan dari matanya. Ini adalah aura seorang pria yang tidak berdiri di bawah siapapun. Bahkan suaranya saja sudah menggelegar seperti guntur, membuat jantung seseorang berdebar kencang saat menghadapinya. Ayah, selamatkan aku. Orang ini ingin membunuh aku. Melihat sosok di gambar, Bailing buru-buru memohon. Lin Fan memelototi pihak lain dengan jantung berdebar-debar. Meskipun ini hanya ketegangan kesadaran, dia bisa merasakan kekuatan yang memaksanya untuk tunduk secara mental. Jika pria ini benar-benar muncul di hadapannya, dia mungkin bisa menghancurkan Lin Fan hanya dengan satu kali mengangkat tangannya. Tapi tentu saja sayang sekali bahwa ini bukanlah orang yang sebenarnya. Ini hanyalah ketegangan kesadaran yang tersimpan di dalam kertas jimat. Kamu ingin aku melepaskannya? Lin Fan tidak terganggu saat menghadapi bahaya saat dia terkekeh. Ya, tetapi putrimu mencoba membunuhku. Jika aku membiarkannya pergi begitu saja, kemana wajahku akan pergi? Lin Fan bertanya sambil menyeringai. Orang ini mengharapkan Yang Mulia melepaskan putrinya begitu saja. Apakah dia menganggap Yurtruli sebagai penurut? Jika ada yang bisa mencoba membunuh Yang Mulia hanya karena mereka memiliki dukungan yang kuat, lalu bagaimana Yang Mulia bisa berkuasa di dunia di masa depan? Pria dalam gambar itu mengerutkan kening sambil mendengus dingin, jelas tidak senang. Dia tidak menyangka pria ini tidak memberinya rasa hormat yang pantas diterimanya. Jika kamu tidak melepaskannya, tidak akan ada tempat di dunia suci kuno di mana kamu bisa berdiri tegak lagi. Coba aku jika kamu berani. Mengancam aku. Lin Fan tidak senang saat ini. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Beraninya dia mengancam Yurtruli sementara putrinya berada di tangan Yurtruli. Apakah dia benar-benar menganggap milikmu benar-benar sebagai penis yang lemas? Coba, biarkan aku coba lalu. Satu hal yang dibenci Lin Fan adalah berada di bawah ancaman orang lain. Karena itu masalahnya, dia akan mengabulkan permintaannya. Kamu berani, ayah? Selamatkan aku. Dengan ratapan tragis, Bailing terhimpit dalam kehampaan dalam sekejap. Huff, apa yang tidak berani aku coba? Jika kamu punya nyali, datanglah dan tantang aku selama 300 ronde. Milikmu benar-benar membunuh siapapun yang dia mau. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah ayah surga? Lin Fan mendengus dingin sambil menatap lurus ke langit. Kamu ****. Aku pastikan aku menghancurkanmu ke debu. Kaisar Rubah melolong marah, tampaknya gusar oleh Lin Fan. Pukul aku menjadi debu. Sebaiknya kamu jaga dirimu dulu. Karena kamu di sini, kamu sebaiknya bersiap untuk meninggalkan kesadaranmu juga. Dengan seruan perang, Lin Fan mengulurkan dan meraih kekosongan. Huff, seseorang sepertimu berpikir bahwa dia mampu menghilangkan kesadaran Yang Mulia di sini. Bodoh sekali. Kaisar Rubah mencibir dengan dingin. Melepaskan sejumlah besar energi ke udara, kesadaran dibebankan pada Lin Fan. Kesadaran ini tidak terkalahkan. Namun, bagi makhluk surgawi biru, ini adalah eksistensi yang sebanding dengan itu. Kota Iblis. Beri dia pelajaran. Menamparkan penyimpanannya, Kota Iblis melayang ke langit dan melolong ke arah Kaisar Rubah. Dengan satu tamparan, energi iblis mengisi kekosongan, menghancurkan segalanya. Hah! Kaisar Rubah tertegun sejenak. Mengapa iblis kuno yang besar ada di sini? Bam! Dengan tamparan iblis kuno besar itu pada kesadaran Kaisar Rubah, dia meraih seluruh ketegangan dan melahapnya seluruhnya ke dalam mulutnya. *****.
Aku bersumpah bahwa Yang Mulia akan membunuhmu. Pada saat kalimat itu selesai, tidak ada lagi kesadaran yang tersisa. Kembali ke kota iblis, iblis kuno yang besar mulai memperbaiki ketegangan ini. Haha, Kaisar Rubah. Jika kamu muncul di hadapan Yang Mulia akan memastikan ekormu berada di antara kedua kakimu. Menjentikkan jubahnya, watak Lin Fan sangat luar biasa. Mengenai bagaimana kota iblis akan berubah, Lin Fan dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang karena ada makhluk kuat seperti iblis kuno besar sebagai fondasinya, potensi kota iblis praktis tidak terbatas. Selama dia bisa menghidupkan kembali garis darah iblis kuno yang besar, siapa lagi di dunia ini yang bisa menandingi Yang Mulia? Pada saat itu, Yang Mulia bahkan bisa memulai dengan teknik serangan combo. Oh, benar sekali. Masih ada Yang Kuno. Bersama-sama, mereka bertiga bisa bergabung dan memukul siapapun secara gratis. Sungguh suatu kebahagiaan. Namun, untuk saat ini, sungguh sebuah tragedi bahwa dia telah membuat marah tokoh lain. Bab 524, Halo, Ras Kuno. B***STARD. Di dalam istana emas di suatu tempat, Kaisar Rubah, yang kesadarannya baru saja ditekan oleh Lin Fan, melolong marah. Wajah mengesankan itu sangat jahat saat ini. Tidak disangka orang ini tidak akan memberinya rasa hormat, bahkan setelah kesadarannya sendiri muncul. Brengsek. Suamiku sayang, apa yang membuatmu begitu marah? Dari kejauhan, seorang wanita cantik berjalan mendekat. Setiap gerakannya begitu mempesona, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menolak pesonanya sama sekali. Huff, tak disangka manusia biasa berani menentang keinginanku. Sialan, melihat siapa yang datang, Kaisar Rubah menjadi sedikit tenang saat dia menarik pinggang lembutnya ke pelukannya. Tubuh mungil wanita itu mendapati dirinya menempel erat di sisi Kaisar Rubah saat dia mengedipkan matanya dengan memikat. Oh, manusia, apakah itu Kaisar Suci Namo atau seseorang? Tidak, itu bukan dia. Oh, benar, manusia itu yang membunuh Ling. Kaisar Rubah melanjutkan. Oh baiklah, wanita itu terkekeh, tampaknya tidak merasa terganggu sedikitpun. Sungguh pemandangan yang luar biasa, karena dua orang tidak begitu peduli dengan kematian putri mereka. Satu-satunya alasan mengapa Kaisar Rubah begitu marah adalah karena orang terkutuk itu tidak memberinya sedikitpun rasa hormat, dan itu saja. Teman-teman, buru orang ini dan bunuh dia. Kaisar Rubah memberikan perintah dengan tegas. Ya, ... Lin Fan bisa merasakan kekuatan kota iblis meningkat sekali lagi saat garis keturunan iblis kuno besar mulai pulih secara bertahap. Namun, itu masih jauh dari status sempurna. Saat itu, iblis kuno besar hanya memiliki 1% dari kekuatan puncaknya. Oleh karena itu, secara alami sangat sulit untuk memulihkan seluruh kekuatannya sepenuhnya. Namun, bagi Lin Fan, semuanya hanyalah masalah waktu saja. Lin Fan mengambil semua cincin penyimpanan sekelompok orang. Sungguh sekelompok orang miskin. Dia mengerutkan bibirnya, jelas tidak senang. Tidak peduli apapun, setidaknya mereka semua adalah makhluk surgawi yang sunyi. Bagaimana mereka bisa miskin seperti ini? Dengan jentikan tangannya, dia melemparkan segala sesuatu di dalam kota iblis untuk digunakan sebagai booster. Tidak peduli betapa kecilnya mereka tetap membantu. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan Long Xuan akan hancur seketika. Karena Marquis of Despair menguasai seluruh distrik ini, jika saya membunuh ras kuno di markasnya, kondisi kultivasi saya pasti akan terbang. Lin Fan berpikir sendiri. Bukankah ini hari yang ditunggu-tunggu Lin Fan setelah bekerja keras? Hari di mana dia bisa berkuasa dengan kekuatan murni. Dan tentu saja, Lin Fan menyukai cara proses naik levelnya terjadi. Naik level melalui pembunuhan, yang berarti selama masih ada makhluk hidup di dunia, Lin Fan dapat naik level tanpa batas. Sangat dekat, namun begitu jauh. Saat Lin Fan mengerahkan keterampilannya, tempat jauh yang tampak jauh di depannya muncul tepat di hadapannya dalam sekejap. Tidak buruk, tidak buruk. Ini adalah keterampilan yang cukup sakit juga. Jika aku bisa menaikkan level ini, siapa lagi di dunia ini yang bisa menandingi kecepatanku saat itu? Lin Fan berkomentar. Dipenuhi dengan keyakinan, Lin Fan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengunjungi Despair City. Lagi pula,
Bahkan jika itu adalah Marquis of Despair, itu bukanlah situasi tanpa harapan dengan kekuatannya saat ini. Lin Fan sudah memikirkan hal ini dengan matang. Dulu ketika dia pertama kali bertemu Marquis of Despair, orang itu adalah makhluk surgawi yang sepenuhnya berkultivasi. Jika mereka benar-benar bentrok sekarang, dia akan memiliki peluang bagus untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, Lin Fan tidak ingin menundanya lagi. Dia adalah pria yang melakukan seperti yang dijanjikan. Sudah waktunya untuk membalikkan basis makhluk ras kuno itu. PSHEW. Melintasi ratusan mil dalam sekejap mata, Lin Fan menghilang dari muka dunia. Lembah naga yang terpencil. Ada sebuah legenda bahwa pada suatu ketika, makhluk kuat dari ras naga telah bertarung dengan makhluk terbaik dari ras kuno di tempat ini selama 3 hari 3 malam penuh. Akhirnya, ras naga itu dibunuh oleh makhluk terbaik dari ras kuno. Tulang raksasa ras naga berjatuhan di tempat ini, dan akhirnya menyebabkan terbentuknya lembah naga sunyi ini. Tapi tentu saja, orang luar manapun akan menganggap ini hanya gertakan. Bagaimanapun juga, tulang-tulang makhluk kuat dari ras naga sama baiknya dengan harta yang tak ternilai harganya. Bagaimana mereka bisa ditinggalkan di sini hanya untuk membentuk tempat ini? Siapapun dapat mengatakan bahwa ini adalah kisah yang dibuat-buat dan tidak dapat dipercaya. Kalian semua, cepat, berhenti membuang-buang waktu. Kalau tidak, aku akan memakanmu. Memegang cambuk panjang di tangannya, sebuah ras kuno menyerang makhluk dari ribuan ras di luar sana. Pada saat ini, makhluk dari ribuan ras dibelenggu satu persatu. Rantai ini menampakkan cahaya yang mengerikan. Terbuat dari baja guntur, rantainya juga bisa dianggap sebagai harta karun. Ini adalah sesuatu yang digunakan oleh ras kuno untuk mengunci makhluk dari ras lain. Jika ada yang mencoba melawan, kekuatan guntur dari baja guntur ini akan segera menyetrum mereka, membuat mereka mati rasa dan segera patuh. Dia masih anak-anak. Kamu tidak bisa melakukan itu. Pada dasarnya, kelompok makhluk ini berasal dari ras naga. Sekelompok dari mereka mungkin berasal dari suku kecil, dan kelihatannya, hanya ada sekitar 100 dari mereka. Pada saat ini, seorang wanita parubaya dari ras naga berdiri di depan anak yang dicambuk, memohon. Namun, apa yang dia terima sebagai balasannya adalah cambuknya sendiri. Tangisan tragis itu tidak ada habisnya. Tak kusangka sekelompok semut berani bertindak kurang ajar. Makhluk ras kuno tertawa dingin. Tidak disangka mereka akan berhasil menemukan suku kecil yang bersembunyi. Saat ini, kota keputusasaan kekurangan makhluk hidup. Karena itu, Marquis of Despair berada dalam kegilaan yang sangat besar. Makhluk ras kuno ini juga sangat bermasalah karenanya. Namun, untungnya mereka berhasil menemukan suku kecil ini. Mereka bisa menyerahkan orang-orang ini untuk menyelesaikan misi mereka sekarang. Saat para prajurit ras kuno ini memikirkan metode yang digunakan Marquis of Despair untuk menyiksa makhluk dari ribuan ras, hati mereka juga bergetar. Kejam? Itu jauh lebih kejam daripada yang bisa dilakukan oleh makhluk ras kuno. Jika bukan karena kita kekurangan makhluk hidup saat ini, aku akan langsung melahap kalian. Melihat sekelompok makhluk ras naga yang lemah ini, seorang cabai dari ras kuno mendengus dingin. Kelompok makhluk ras naga ini lahir di sini secara alami. Beberapa dari mereka tidak memiliki basis budidaya sama sekali. Bahkan mereka yang melakukannya pun sangat lemah. Dahulu kala, mereka bersembunyi karena penindasan dari ras kuno. Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya menyusut menjadi suku kecil. Sebenarnya, aku merasa sedikit lapar. Saat itu, ras cabai kuno mengusap perutnya sambil menatap anak kecil itu dan menyeringai sinis. Tuan, dia masih anak-anak. Melihat seringai keji dari sang cabai, ibu anak laki-laki itu berkeringat dingin dan segera menarik putranya ke belakang. Enyahlah. Menendang wanita itu pergi, ras cabai kuno itu meraih anak kecil itu di lengannya. Hehe, apa gunanya anak kecil? Aku yakin tidak akan ada masalah apapun meski aku melahapnya. Ciliar keras kuno memperlihatkan giginya yang panjang dan tajam. Uap mengepul dari ujung lidahnya yang sangat merah, seolah-olah dia akan mencicipi sepotong makanan lezat. Tolong hentikan, kamu iblis. Orang-orang dari suku itu melolong marah. Namun, bagi makhluk ras purba ini, mereka hanyalah semut yang tidak berharga. Tolong makan anak saya. Tolong makan saya jika Anda ingin.
Wanita parubaya itu meraih paha ras cabai kuno sambil memohon. Anak yang terpikat oleh cakar cabai itu mulai menangis ketakutan juga. Segar, empuk dan enak. Lumayan, lumayan. Mata sang cabai bersinar karena kegembiraan. Membuka mulutnya, dia siap menelan anak ini ke dalam perutnya utuh. Ras kuno. HELLOOOO. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di kejauhan. Anehnya, meski sosok itu tampak berjalan sangat lambat, dia tiba-tiba muncul di depan mata mereka dalam sekejap. Lin Fan berjalan dengan santai, dan tangannya juga mulai gatal. Bab 525, menuju kota keputusasaan untuk membunuh Markis Keputusasaan. Hehe, tidak disangka seseorang akan mengirimkan dirinya langsung ke kita, kan? Ciliark memandang Lin Fan dengan kekuatan yang luar biasa. Tatapannya dipenuhi dengan rasa jijik, seolah-olah Lin Fan hanyalah makhluk kecil di matanya. Saat kemunculan Lin Fan, harapan mulai menggelembung di hati suku ras naga ini. Tuan, tolong selamatkan kami. Makhluk dari ras naga memohon kepada Lin Fan. Meski mereka tidak tahu siapa dia, siapapun yang muncul saat ini hanya bisa menjadi harapan bagi mereka. Selamatkan kalian. Haha, orang ini bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri saat ini, dan kalian berharap dia menyelamatkan kalian. Bermimpilah. Ciliark ras kuno tertawa dengan gila-gilaan. Lin Fan memandang makhluk ras kuno ini dengan santai. Dia tidak lagi bersemangat seperti dulu. Lagi pula, orang-orang ini terlalu lemah saat ini. Mereka sebanding dengan ayam, dan hanya itu. Bagi Lin Fan saat ini, ras kuno manapun yang berada di alam surga yang sunyi sama baiknya dengan semut. Faktanya, bahkan makhluk ras kuno surgawi yang terpencil hanyalah semut yang lebih kuat. Harapan dalam ras naga mereka terus-menerus meluap saat melihat Lin Fan. Mereka tahu betapa mengerikan dan mengerikannya akibat diseret kembali oleh makhluk ras purba. Di mata mereka, ras kuno jauh lebih kejam dan tidak manusiawi daripada yang bisa mereka bayangkan. Kalian semua terlalu lemah sehingga aku hampir tidak bisa bersemangat sama sekali. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Ketika dia pertama kali melihat sekelompok makhluk ras purba, hatinya sedikit bergerak. Namun, dia menyadari saat menuju ke sana bahwa ini hanyalah sekelompok ayam yang lemah. Ayam yang lemah, 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 lemah. Haha, Ciliark ras kuno mulai tertawa terbahak-bahak. Lin Fan tidak ingin lagi menyia-nyiakan nafasnya pada makhluk ras kuno ini. Menyelamatkan makhluk-makhluk ini dari ras naga hanyalah sebuah kebetulan. Dia mengulurkan telapak tangannya perlahan. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melawan kami dari ras kuno hanya dengan kamu sendirian? Melihat perpanjangan tangan acak yang dilakukan Lin Fan, sang cabai tertawa dengan nada menghina. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah. Menghancurkan. Lin Fan mengangkat telapak tangan yang terulur dengan lembut. Tiba-tiba, kekosongan itu dipenuhi dengan aura pedang yang sangat besar. Aura pedang itu menembus langit biru, menembus segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Dalam sekejap mata, semua makhluk ras purba ini dibantai. Makhluk ras naga tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Mereka tidak menyangka makhluk mengerikan dari ras kuno ini akan mati begitu saja. Mereka bahkan tidak bisa menolak sama sekali. Ding! Selamat atas pembunuhan. Lin Fan mematikan notifikasi dari sistem. Tidak ada yang menarik dari membunuh semut seperti ini. Tiba-tiba, Lin Fan bergerak sambil terus melangkah ke kejauhan. Melihat pria yang rambut panjangnya terayun-ayun dengan watak yang perkasa, semua makhluk suku naga dipenuhi dengan rasa kagum dan hormat di hati mereka. Tidak disangka dia telah mengalahkan makhluk-makhluk kuno yang tampaknya tak terkalahkan di mata mereka hanya dengan satu sapuan telapak tangan. Betapa mengejutkannya hal itu. Kakak, terima kasih. Anak yang hampir dimakan itu menghapus air mata di sisi matanya saat dia berteriak kepada Lin Fan di kejauhan. Lin Fan menghentikan langkahnya dan berbalik, sambil menyeringai, jangan khawatir. Dermawan, terima kasih telah menyelamatkan suku kami. Tolong tinggalkan kami namamu agar kami dapat mengingatmu selamanya. Seorang tokoh tua dari ras naga melangkah maju. Lin Fan, semua orang dari suku itu mengingat nama ini. Mereka juga tidak akan pernah melupakan wajah pria ini. Bagaimanapun, dialah yang menyelamatkan mereka semua. Tiba-tiba,
Beberapa sosok muncul di kekosongan di atas mereka. Kakek, kamu baik-baik saja. Di antara mereka, seorang pria muda bergegas menghampiri pria tua itu dan bertanya dengan cemas. Seng kecil, kamu kembali. Pria ini adalah cucu dari sosok tua itu. Alasan ditemukannya suku tersebut adalah karena pemuda tersebut. Dia telah membunuh dua makhluk dari ras kuno dalam perjalanan pulang. Namun, karena dia tidak menjaga jejaknya tetap bersih, jejak tersebut dibuntuti oleh makhluk ras kuno, yang mengarah pada penemuan suku tersebut. Di saat putus asa itu, pemuda ini meninggalkan sukunya dan bergegas mencari bantuan dari saudara senior sektenya, sehingga mereka dapat membalas makhluk ras kuno ini. Kakek, mengapa semua makhluk ras purba ini mati? Melihat mayat makhluk purba di sekitarnya, wajah Si Eseng terkejut. Dia tahu bahwa makhluk-makhluk ras kuno ini dibunuh oleh kehendak pedang yang sangat kuat. Seng kecil, itulah orang hebat yang telah menyelamatkan kita. Kalau tidak, hasilnya tidak akan terbayangkan. Pria tua itu menjawab dengan nada berbesar hati. Si Eseng mengalihkan pandangannya ke arah Lin Fan sekali lagi. Tatapan itu dipenuhi kebingungan. Dia telah menemukan bahwa meskipun pria ini tampak biasa pada pandangan pertama, setiap gerakan yang dia lakukan tampaknya memiliki misteri yang luar biasa. Saya Si Eseng, murid dari Sekte Naga Kuno yang sunyi. Terima kasih telah menyelamatkan kerabat saya. Si Eseng mengepalkan tinjunya. Lin Fan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Dia melihat sekeliling pada kelompok 3 pria dan 1 wanita. Semuanya memancarkan aura yang sama. Terbukti, mereka semua dilatih dalam bidang seni yang sama. Dia menyimpulkan bahwa Sekte Naga Kuno sunyi ini seharusnya diciptakan oleh makhluk kuat dari ras naga. Tapi, hal yang membuat Lin Fan tidak senang adalah selain Si Eseng, 3 orang lainnya terlihat sangat sombong, seolah-olah mereka tidak bisa mengganggunya sedikitpun. Jika dia pernah bertemu mereka di masa lalu, dia akan memastikan ketiganya berlutut di bawah kekuatan yang mulia. Namun, saat ini, dia tidak tertarik sedikitpun. Lagi pula, mereka terlalu lemah. Sangat lemah sehingga dia tidak mau repot-repot melakukan tindakan untuk mereka sama sekali. Lin Fan, jawab Lin Fan. Saudara Lin, di depan adalah wilayah kota keputusasaan. Itukah tujuanmu? Melihat ke arah yang dituju Lin Fan, Si Eseng mengingatkannya dengan niat baik, berasumsi bahwa Lin Fan tidak tahu kemana dia menuju. Bagaimanapun, dunia suci kuno adalah tempat yang sangat luas, dan wilayah ras kuno tersebar sangat berdekatan. Seseorang dapat dengan mudah bertemu dengan makhluk ras kuno kemanapun mereka pergi. Namun, Si Eseng benar-benar bingung dengan jawaban Lin Fan. Aku menuju ke Despair City untuk membunuh Marquis of Despair. Ekspresi wajah Lin Fan biasa saja, seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak penting. Apa? Si Eseng berseru kaget, mengira dia salah dengar. Menuju ke Despair City untuk membunuh Marquis of Despair. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengucapkan kata-kata ini dengan begitu mudah. Faktanya, dia bahkan bisa merasakan aura superioritas yang terpancar dari Lin Fan, seolah-olah dia sedang memandang rendah seluruh dunia. Mencari kematian. Tiba-tiba, seorang pria sombong yang berdiri di samping Si Eseng mencemooh dengan jijik, saat dia memandang Lin Fan dengan rasa jijik yang sama. Saudara Lin, ini adalah kakak laki-laki saya. Dia tidak bermaksud jahat. Hanya saja, Marquis of Despair sangat kuat. Ditambah dengan fakta bahwa ada banyak makhluk ras kuno kuat yang tak terhitung jumlahnya di tempat itu. Jika Anda mau pergi di sana sendirian, aku takut, jawab Si Eseng cemas. Tidak masalah. Selain Marquis of Despair, tidak ada lawan yang layak di seluruh Despair City. Semuanya mudah ditangani dengan satu tamparan. Baiklah, kita akan bertemu lagi jika kita punya kedekatan. Melempar jubahnya, Lin Fan menghilang di kejauhan. Saudara Lin, Si Eseng ingin melanjutkan sesuatu. Namun, Lin Fan telah menghilang dari tempatnya dalam sekejap mata saat dia berdiri di sana dengan pandangan kosong, dengan kepala berantakan. Ini adalah hal paling mengejutkan yang pernah dia dengar sepanjang hidupnya. Dasar orang yang egomaniak. Adik junior, tidak banyak yang bisa dibicarakan dengan orang seperti itu. Jika mereka ingin mengadili kematian, biarkan saja. Mu Longtian berkomentar. Itu benar. Marquis of Despair sangat kuat.
Seseorang yang sombong seperti dia pasti tidak bisa menghadapi Marquis of Despair. Adik laki-laki, suruh kerabatmu dari suku itu menetap dan ayo kembali ke sekte. Long Yuer melanjutkan. Kali ini, semua sekte besar telah menerima berita yang dikonfirmasi bahwa Marquis of Despair tidak berada di kota Despair saat ini. Ini merupakan kesempatan sempurna untuk menggulingkan tempat itu dan menyelamatkan makhluk dari ribuan ras yang terperangkap di dalam. Siapa sumber berita itu? Saya mendengar bahwa itu datang dari sebuah partai kecil. Apa namanya? Benar, Partai Adil atau semacamnya. Saya mendengar bahwa pemimpin partai, Xia Zehua, telah memperoleh informasi ini melalui cara yang sangat teliti. Seharusnya tidak ada kesalahan tentang itu, dia. Bab 526, Seorang Diri. Di sebuah gua tersembunyi di suatu tempat, sekelompok formasi pelindung terlibat. Formasi pelindung ini dapat menyembunyikan aura gua, serta menyihir makhluk hidup manapun yang mendekat, menjaga tempat itu tetap tersembunyi. Pada saat ini, sekelompok makhluk dari ribuan ras bersembunyi di dalam gua ini. Mereka berpakaian berbeda di beberapa kelompok berbeda. Ras naga, ras tanduk, ras sayap, ras raksasa, dan sebagainya. Setelah menenangkan anggota sukunya, Xieseng datang bersama sekelompok seniornya. Skala operasi kali ini sangat besar. 6 sekte besar telah mengumpulkan puluhan ribu murid untuk berangkat menuju kota keputusasaan untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka yang terperangkap di tempat itu. Mereka telah menerima kabar bahwa Marquis of Despair tidak ada di kota saat ini. Mereka juga memiliki kecurigaan sendiri pada awalnya terhadap kredibilitas berita ini. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa ini adalah berita yang sah. Marquis of Despair adalah seseorang yang tidak akan pernah meninggalkan kota Despair. Sekarang setelah dia melakukannya, ini praktis merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Senior, apakah menurut kalian operasi penyelamatan kali ini akan berhasil? Bisakah kita benar-benar menggulingkan kota keputusasaan? Xieseng dipenuhi dengan harapan saat dia melihat sekeliling pada banyaknya orang yang berkumpul. Namun, pemikiran untuk melawan Marquis of Despair yang terkenal mengerikan masih membuatnya merinding. Tak usah dikatakan lagi, 6 sekte besar dengan puluhan ribu murid. Selain itu, kita memiliki 30 tetua di sini dengan kondisi budidaya surgawi yang terpencil. Ini adalah kekuatan yang sangat tangguh yang dikumpulkan. Bahkan jika Marquis of Despair ada di sekitar, ini bukanlah operasi yang sia-sia. Namun, untuk meminimalkan korban, memilih untuk menyerang ketika Marquis of Despair tidak ada adalah peluang terbaik yang bisa kita harapkan. Jawab Mulong Tian. Kali ini, Penatua Dulong muncul secara pribadi. Tidak ada yang mustahil dengan itu. Long Yuer melanjutkan. Itu benar. Penatua Dulong adalah makhluk kuat yang pernah berduel dengan Marquis of Despair sepanjang hari dan malam di masa lalu. Dengan kehadiran makhluk tua yang begitu kuat dan berpengalaman, tidak ada yang mustahil. Hati Xieseng menghela nafas lega dengan itu. Xieseng, bagaimana kabar anggota sukumu? Tiba-tiba, suara keras terdengar dari kejauhan. Seorang pria parubaya berjalan dengan cepat. Setiap langkah yang dia ambil sepertinya dipenuhi dengan kekuatan yang dalam dan misterius, saat dia muncul di hadapan mereka semua dalam sekejap. Pria parubaya ini ternyata terlatih dalam serangkaian keterampilan yang tak tertandingi, dan ke tingkat yang sangat tinggi dengan itu. Penatua Dulong. Semua orang mengepalkan tangan mereka dan menyapa dengan hormat. Bahkan wajah Tianlong yang angkuh hanya dipenuhi kekaguman saat ini. Semuanya telah beres. Saat aku tiba, aku tidak berhasil melawan makhluk ras kuno dalam duel. Mereka semua telah dibunuh oleh satu orang dari ras manusia. Xieseng melaporkan kebenarannya. Umat manusia. Saat Dulong mendengar ini, ekspresi samar muncul di wajahnya, seolah-olah dia sangat tertarik pada manusia ini. Ras manusia sudah tidak terdeteksi selama sekitar 10.000 tahun. Tak disangka ada satu manusia pun yang akan muncul di sini. Mungkinkah orang ini telah naik dari dunia bawah manusia? Dulong cukup penasaran. Saat ini di dunia suci kuno, sangatlah mudah untuk bertemu dengan makhluk dari berbagai ras. Namun, dibutuhkan lebih dari sekedar keajaiban untuk bertemu dengan satu manusia. Hanya 2 eksistensi tertinggi umat manusia yang diketahui telah lama mengasingkan diri, membatalkan keterlibatan mereka dalam urusan dunia suci kuno.
Ini adalah rahasia umum di dunia suci kuno. Beberapa makhluk dari ribuan ras memandang keduanya hanya sebagai pengecut yang bersembunyi. Namun, Dulong tidak berpikiran sama. Dia tahu bahwa satu-satunya alasan mereka memiliki kepercayaan diri untuk membalas dan membela diri mereka sendiri adalah karena 5 makhluk kuat dari ras manusia yang telah membunuh Yang Kuno, salah satu dari 8 makhluk terkuat dari ras kuno. Elder, manusia itu hanyalah seorang egomaniak. Dia mungkin sudah mati di tangan ras kuno. Mu Tianlong mengejek dengan jijik. Apa yang terjadi? Dulong bertanya dengan bingung. Elder, setelah membunuh makhluk-makhluk ras kuno itu, manusia itu langsung menuju kota Despair, mengklaim bahwa dia sedang mengincar nyawa Marquis of Despair. Sieseng menjawab dengan cemas. Tidak peduli apapun yang terjadi, manusia itu adalah dermawan bagi sukunya. Jika dia mati begitu saja, sungguh disayangkan. Manusia itu terlalu sombong. Marquis of Despair telah menguasai kota Despair selama ribuan tahun, dengan landasan yang tertanam dalam. Bahkan kami berenam sekte besar harus menggunakan kekuatan penuh untuk menghadapinya, apalagi menyimpan pikiran untuk membunuhnya. Yang dia miliki hanyalah nyali yang bodoh. Long Yuer melanjutkan. Lupakan saja. Semuanya, bersiaplah. Kita akan berangkat sebentar lagi. Kali ini, kita harus mengambil kesempatan ketika Marquis of Despair tidak ada untuk menyelamatkan semua orang dari Despair. Kota, Dulong menghela nafas sejenak sebelum melambaikan tangannya dengan acuh. Dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa satu manusia pun bisa mengalahkan Marquis of Despair. Bagaimanapun, dialah yang paling jelas tentang kekuatan sebenarnya Marquis of Despair. Selain itu, ada rahasia yang tidak akan pernah dia bicarakan. Dalam pertarungan hebatnya dengan Marquis of Despair saat itu, dia bisa merasakan bahwa Marquis of Despair hanya bermain-main dengannya. Jika pihak lain benar-benar berniat membunuhnya, tidak mungkin dia berdiri di sini hidup-hidup saat ini. Ya, Dalam perjalanannya, pikiran Lin Fan dipenuhi dengan beberapa pemikiran. Pasti ada resiko dalam kunjungannya ke kota keputusasaan kali ini. Pertarungannya mungkin sengit, tapi mustahil bagi mereka untuk membunuhnya. Dengan keabadian abadi yang melindungi tubuhnya dan kelahiran kembali melalui darah memastikan kebangkitannya, semuanya baik-baik saja. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bertemu dengan musuh menakutkan yang tidak punya tempat untuk lari, dia bisa mundur ke dalam Heaven and Earth Smelt dengan aman. Tentu saja, itu adalah skenario terburuk, baginya untuk bersembunyi di dalam Heaven and Earth Smelt sampai dia menjadi cukup kuat untuk keluar dari sana. Dengan pemikiran ini, Lin Fan dipenuhi dengan keyakinan. Bagaimanapun, pengemudi berpengalaman tidak akan pernah menabrakkan mobilnya. Gagal dalam hal ini berarti hukuman seumur hidup bagi Lin Fan. Bagaimanapun, ada 8 distrik di dunia suci kuno. Tidak disangka dia hanya terjebak di sudut kecil di salah satu distrik. Jika dia bahkan tidak bisa menyingkirkan bos kecil ini, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di dunia mulai sekarang? Manusia di sana, tunggu sebentar. Haha, tak kusangka kita akan bertemu manusia sendirian. Sungguh beruntung. Pasukan patroli kecil dari ras kuno tampak gembira saat melihat Lin Fan yang sendirian. Lin Fan menunduk dan mengusap dagunya. Mengangkat telapak tangannya dengan lembut, dia langsung memusnahkan pasukan patroli ini. Semut seperti ini tidak cukup mengganggu Lin Fan. Dia tidak ingin membiarkan hal seperti itu mengganggu pikirannya. Kota keputusasaan. PSCHHHH. ARGH. Serangkaian ratapan terdengar dari segala arah. Satu demi satu, makhluk dari ribuan ras dikurung di dalam sangkar dan menjadi sasaran penyiksaan tanpa akhir di bawah sinar matahari bolong. Keputusasaan. Keputusasaan yang tak ada habisnya. Mereka semua telah kehilangan harapan untuk masa depan mereka. Di tempat yang kejam dan menyiksa ini, tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkan mereka. Ini bukan surga yang aku janjikan. Aku benci tempat ini. Makhluk yang telah naik berteriak dengan tragis. Dia mengira bahwa dia akan disambut di tanah surga setelah berlatih mencapai puncak dunianya. Namun, neraka itulah yang dia temukan saat memasuki tempat ini. Neraka keputusasaan yang tak ada harapan. Apakah ada orang yang bisa menyelamatkan saya? Siapapun. Makhluk dari ras tanduk berteriak dengan darah di sekujur tubuhnya. Hehe. Hahaha.
Yang menyertai ratapan ini adalah tawa gila dari ras kuno. Menyiksa makhluk-makhluk ini dari ribuan ras di luar sana adalah sesuatu yang terlalu menyenangkan bagi makhluk-makhluk ras purba ini. SELAMATKANMU. Setelah memasuki kota keputusasaan, tidak ada lagi harapan bantuan untukmu. Keputusasaan. Mati dalam kedalaman KEPUASARAN. Hahaha. Ledakan. Tiba-tiba, tanah berguncang saat ledakan dahsyat terdengar. Milikmu benar-benar Lin Fan dari ras manusia. Hari ini, aku akan menghancurkan kota keputusasaan. Sebuah suara meresap ke seluruh langit kota keputusasaan. Saat makhluk dari ribuan ras di luar sana mendengar ini, mereka mulai melolong. Selamatkan kami. Tiba-tiba, hati setiap orang merasakan seberkas cahaya bersinar di dalam diri mereka. Itu adalah harapan. Seseorang dari ras manusia telah tiba. Salah satu makhluk ras kuno berteriak. Hahaha, manusia tunggal. Dia datang ke sini satu tangan. Hahaha, beberapa makhluk ras kuno yang bertugas menyiksa makhluk dari ribuan ras mulai tertawa mendengar kata-kata ini, seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon terbesar di seluruh dunia. Bagaimana? Harapan yang baru saja menyala di hati makhluk dari ribuan ras padam dalam sekejap. Satu orang. Apa gunanya itu? Melawan ras kuno? Itu sama saja dengan cangkir teh melawan meteorit. Bab 527, bukankah ada petarung yang layak? Sekarang ada lubang raksasa yang membentang puluhan ribu kaki di tembok raksasa yang mengelilingi kota keputusasaan. Dalam ribuan tahun terakhir, Lin Fan adalah orang pertama dari ribuan ras di luar sana yang berani mencari masalah di kota keputusasaan. Di masa lalu, ada makhluk kuat yang berkumpul dan maju menuju kota keputusasaan. Namun, semuanya hanyalah semut di hadapan kota keputusasaan yang kuat. Hasil akhirnya sama, mayat digantung di tembok kota, berfungsi sebagai peringatan bagi calon penyusup lainnya. Otoritas Marquis of Despair tidak perlu dipertanyakan. Tidak disangka ada manusia biasa yang berani menyusup ke kota keputusasaan yang besar. Kamu pantas mati atas tindakanmu. Tribunus ras kuno berdiri tegak dan perkasa, menjulang tinggi di tengah kota keputusasaan. Manusia, aku akan menggunakan darah dan dagingmu untuk menghiasi tembok kota keputusasaan kita. Sambil berteriak, Tribunus melambaikan tangannya yang hitam pekat, tangkap dia. Ya, para prajurit ras kuno berbaris dengan tertib, memancarkan niat membunuh yang kuat dari barisan mereka. Niat membunuh ini terwujud menjadi naga raksasa pembunuh, berputar di udara dan mengaum ke arah Lin Fan. Mereka adalah tentara terlatih dari ras kuno. Niat membunuh mereka sangat kuat, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan ras kuno manapun. Di sisi lain, Lin Fan hampir tidak peduli dengan makhluk ras kuno ini. Lemah, terlalu lemah. Meskipun jumlahnya sangat besar, mereka hanyalah kertas di hadapan kekuatan absolutnya. Keluarkan Marquis of Despair, Lin Fan berkata dengan tenang. Lord Marquis of Despair bukanlah seseorang yang bisa kamu lihat begitu saja. Kalahkan manusia ini, dan darahnya akan dilukis di dinding kita. Tribunus ras kuno berteriak dengan marah. Niat membunuh pada wajahnya yang mengerikan dan jelek itu sudah pasti, ketika aura besar muncul darinya, melesat langsung ke surga. Makan dia, bunuh manusia ini. Puluhan ribu tentara ras kuno menyerbu Lin Fan. 10 cabai memimpin penyerangan, di belakangnya masing-masing 10 perwira. Jika ini terjadi di masa lalu, segalanya mungkin tampak sedikit sulit bagi Lin Fan. Namun, bagi dia saat ini, hal ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Oh, dasar ras kuno murahan sialan. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Karena mereka mencari kematian, biarlah. Tidak peduli seberapa kecilnya, mereka tetap memberikan poin pengalaman. Kota setan. Lin Fan menamparkan langit dengan telapak tangannya saat senjata Dao tingkat tertinggi raksasa, kota iblis, muncul di kehampaan. Sosok iblis kuno besar yang melolong semakin besar secara bertahap. Kota iblis, yang hanya seukuran telapak tangan, telah berkembang menjadi kota raksasa dalam sekejap, yang menutupi seluruh langit. Kekuatan iblis kuno yang besar itu segera meledak. Demoniki yang tak tertandingi menyebar ke seluruh langit saat sungai roh bumi juga mengalir melalui langit dan bumi. Dengan bentangan telapak tangannya yang besar,
iblis kuno yang besar itu menjatuhkan surga saat dia menangkap pasukan tentara ras kuno yang gelap gulita. Saat 10 cabai melihat pohon palem raksasa ini, hati mereka tersentak sejenak. Mereka kemudian berteriak sebelum saling bertukar pandang. Penusuk surga kuno. Tiba-tiba, 10 cabai bergandengan tangan, dan aura mereka segera menyatu. Bola api naik dengan cepat. Di dalam nyala api ini berdiri raksasa ras kuno, yang tingginya 10.000 kaki. Sambil melolong marah, dia mengulurkan kedua tangannya, menembus lapisan kehampaan, seolah-olah dia bertekad untuk menjatuhkan iblis kuno yang besar itu. Aku harus mengakui bahwa kalian punya beberapa trik. Namun, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melawan yang mulia setelah hanya bergabung menjadi raksasa belaka. Lin Fan tertawa dingin. Tidak peduli berapa banyak semut yang muncul, dia akan membunuh mereka semua. Meskipun raksasa ini adalah hasil perpaduan 10 cabai, itu masih jauh dari cukup untuk mendapatkan sedikit rasa hormat dari Lin Fan. Ledakan. Langit dan bumi berguncang sekali lagi saat tinju dahsyat dari iblis kuno yang besar itu menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Raksasa setinggi 10.000 kaki itu mulai hancur menjadi air darah sambil meratap dengan tragis. Bam! Kekuatan tinju itu tak tertandingi di dunia ini. Tanah yang kokoh mulai terkoyak karena kekuatan luar biasa yang dihasilkan oleh tinju itu. Faktanya, saat ia mendarat di tanah, bahkan seluruh kota keputusasaan mulai bergetar melawannya. Manusia terkutuk. Kamu mendekati kematian. Melihat pukulan kuat itu, Tribunus tersadar kembali saat dia bergegas menuju Lin Fan. Matilah di bawah kekuatanku. Aku akan memberitahumu nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kemarahan yang membara di dalam hati iblis kuno yang besar itu tidak terbatas. Tak tertahankan. Tak disangka 10 cabai yang sudah lama dirawatnya akan jatuh ke tangan satu kepalan tangan itu. Dan itu belum termasuk jumlah perwira dan decani yang tewas bersama mereka. Manusia, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, tidak mungkin kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup. Memutus tebasan iblis. Tubuh Tribunus bersinar terang saat dia menyelidiki kehampaan. Dia memegang pedang berwarna merah darah, yang berkilau dengan aura mengerikan. Mengiris keluar, gelombang kejut kekuatan mengamuk itu merobek ke arah Lin Fan. Memutuskan tebasan iblis adalah jurus pamungkas Tribunus. Itu adalah keterampilan yang misterius dan gelap. Bahkan jika kekosongan itu terpotong olehnya, mereka tidak akan beregenerasi dalam waktu yang sangat lama. Manusia biasa manapun pasti akan menemukan tubuh mereka terkoyak dalam sekejap mata, bahkan tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Sangat dekat, namun begitu jauh. Lin Fan, yang berdiri di sana dengan santai, tiba-tiba menghilang dari tempatnya, seolah-olah dia telah menghilang dari seluruh dunia. Wajah Tribunus itu berkerut ketika ekspresi ngeri menyebar ke seluruh wajahnya. Dia tidak dapat menemukan sosok manusia itu lagi. Kemana dia pergi? Namun, dalam sekejap mata, tubuh Tribunus ras kuno bergidik sekali lagi saat ekspresi ketakutan juga memasuki matanya. Dari pantulan pupil matanya, seseorang dapat melihat wajah yang dipenuhi senyum lebar. Sebuah tangan yang tampak normal meraihnya. Tribunus meraung marah, B***STARD. Aku akan MEMBISAHMU menjadi 2. Tribunus dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat bagaimana manusia yang kurang ajar itu berani menerima pukulan dengan tangan kosong. Dengan aliran adrenalin, kekuatan yang dipancarkan meningkat sedikit, saat otot-otot Tribunus menonjol. Bersinar. Anda, Tribunus ras kuno tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Tak disangka manusia bisa menembus tebasan iblis pemutusannya hanya dengan satu tangan. Tidak hanya itu, manusia tersebut terus mendorong hingga menyebabkan pedangnya hancur. Tunggu, dia tidak berhenti. Hal berikutnya yang diketahui Tribunus, Lin Fan mencengkeram lehernya. Kultivasi penuh langit biru. Kau adalah Tribunus terlemah yang pernah kutemui. Lin Fan melanjutkan dengan tenang. Di matanya, Tribunus ini terlalu lemah. Sangat lemah. Itu sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa bersemangat sedikit pun. Biarkan aku pergi. Tribunus ras kuno melolong ketika tubuh besarnya berjuang. Namun, cengkeraman manusia itu terkunci rapat, dan dia bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun dari posisinya. Retakan. Dengan sejumput jarinya, Lin Fan menjentikkan leher Tribunus dan melemparkannya jauh ke kejauhan.
Makhluk dari ribuan ras di luar sana tidak lagi mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini. Gempa yang terjadi sejak awal telah menyebabkan hati mereka gemetar. Di dalam hati mereka masing-masing, ada hasrat membara untuk terus hidup. Mereka diam-diam mengharapkan keajaiban. Namun, pada kenyataannya, mereka tahu bahwa peluang untuk mencapai hal tersebut tidak ada duanya. Di mata mereka, manusia yang datang kemungkinan besar sudah mati. Makhluk ras kuno yang bertugas menyiksa mereka juga menunggu dengan sabar. Tiba-tiba mereka semua tertawa. Haha, manusia itu pasti sudah mati sekarang. Tidak disangka dia berani datang ke kota keputusasaan dengan begitu berani. Dia hanya mencari kematian. Kalian semua semut di sini. Nikmati keputusasaanmu dengan bahagia. Orang itu tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Mata makhluk tawanan yang sebelumnya bersinar dengan harapan secara bertahap mulai meredup sekali lagi. Makhluk ras purba ini benar. Bagaimana mungkin ada orang di sini untuk menyelamatkan mereka? Kota keputusasaan adalah tempat yang dipenuhi tahanan yang penuh dengan keputusasaan. Namun, tepat pada saat itu, suara nyaring terdengar di seluruh langit. Apakah tidak ada satu pelanggan kuno yang layak? Mu benar-benar di sini adalah Lin Fan. Hari ini, aku akan menghancurkan kota Despair. Marquis of Despair, keluar di sini. Bumi bergetar ketika raksasa-raksasa muncul di kejauhan, dengan kota iblis raksasa di atas kepalanya. Dia begitu mengesankan, seolah-olah dia sendiri yang bisa mencabut bulan dari langit. Saat makhluk raksasa itu membuka mulutnya yang lebar, bertonton makhluk ras purba tersedot ke dalam perutnya untuk diubah menjadi makanan. Pemandangan yang begitu mengerikan hingga hati mereka membeku sesaat di sana. Bab 528-4 Komandan. Menginjak-injak tubuh makhluk ras kuno, Lin Fan melangkah maju ke tengah kota keputusasaan. Iblis kuno yang besar itu melahap segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Semua makhluk ras purba ini adalah tonik yang bagus untuk iblis kuno yang besar. Setelah menyerap banyak makhluk ras kuno ini, aura kota iblis secara bertahap menjadi lebih kuat juga. Lin Fan memeriksa poin pengalaman yang diperolehnya, dan itu memang tidak terlalu buruk. Meskipun kondisi budidaya makhluk-makhluk ras purba ini rendah, mereka mengimbanginya dengan kuantitas saja. Lagi pula, masing-masing prajurit ras kuno rata-rata hanya memberikan 10 poin pengalaman yang menyedihkan. Saat Lin Fan memasuki kota keputusasaan, dia mengerutkan kening. Tempat ini persis seperti namanya, dipenuhi keputusasaan di setiap sudutnya. Faktanya, jumlah keputusasaannya begitu besar hingga telah terwujud menjadi kristal seukuran kacang. Ini adalah manik keputusasaan yang terbentuk dari keputusasaan kumulatif makhluk dari ribuan ras di luar sana. Di dalam manik-manik tersebut, seseorang dapat menyaksikan gambaran makhluk-makhluk tawanan yang disiksa tanpa henti, memadamkan setiap harapan yang mereka miliki, dan mengubah semuanya menjadi keputusasaan. Siksaan macam apa yang harus mereka alami untuk bisa membentuk manik-manik seperti itu? Melihat ini, Lin Fan tidak bisa tidak bertanya-tanya di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat hal-hal ini di dunia Xuan Huang sebelumnya. Ras kuno memang sedang sakit kepala. Tidak kusangka mereka bisa membentuk benda seperti ini. Namun, hal yang membuat Lin Fan bingung adalah kenyataan bahwa Marquis of Despair tidak muncul meskipun ada keributan yang dia timbulkan. Mungkinkah Marquis of Despair meremehkan Your Truly? Apakah dia mengira Your Truly hanyalah seekor semut yang tidak layak untuk diperhatikan secara pribadi? Namun, semua ini tidak penting bagi Lin Fan. Karena dia tidak ingin muncul, Lin Fan hanya perlu menghancurkan seluruh kota keputusasaan. Pastinya, dia akan muncul pada akhirnya. Selain itu, dia tidak jauh dari leveling sekarang. Semakin banyak Lin Fan bertarung, semakin kuat dia. Inilah kekuatan sebenarnya dari sistem. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari ada 4 menara yang menjulang tinggi di kota keputusasaan. Masing-masing menara ini tampak sangat biasa. Namun, pada saat itu, kabut hitam berkumpul di sekitar bagian atas mereka berempat. Dengan itu, 4 berkas cahaya menembus langit, melesat ke arahnya. 4 komandan datang. Kematian manusia ini sudah pasti sekarang. Para prajurit ras kuno yang terpaksa mundur karena kehadiran Lin Fan tiba-tiba bersorak-sorai saat melihat 4 berkas cahaya. Inilah dewa sejati di dalam hati mereka.
Bahkan Marquis of Despair tidak sebanding dengan mereka. Lagi pula, pada akhirnya, Marquis of Despair bukanlah ras kuno. Meskipun mereka takut padanya, tidak ada satupun dari mereka yang menghormatinya. Tapi keempat komandan ini, mereka murni keturunan ras kuno. Selain itu, masing-masing negara budidaya mereka sangat kuat, dan mereka telah menjaga kota keputusasaan selama ini. Inilah yang kuat. Merasakan aura 4 berkas cahaya, Lin Fan sedikit mengernyit. Ini tidak akan menjadi jalan-jalan di taman. Mereka berempat dari ras kuno bukanlah makhluk sederhana. Ledakan. Saat mereka mendarat di tanah, seluruh bumi bergemuruh karena kekuatan mereka. Datang sebelum Lin Fan, 4 berkas cahaya mengungkapkan bentuk aslinya. Penampilan mereka saja sudah cukup bagi Lin Fan untuk mengatakan bahwa mereka luar biasa. Bahkan aura yang terpancar dari mereka sudah cukup untuk membuat jantung seseorang berdetak kencang. Mengasingkan kondisi budidaya penuh surgawi. Melihat kondisi kultivasi mereka, alis Lin Fan berkerut. Segalanya akan menjadi sulit sekarang. Masing-masing dari 4 makhluk ras kuno ini menjulang setinggi 10 kaki. Keempatnya berwarna hitam pekat, dan ditutupi pelat baja hitam yang tampak menyeramkan, yang memberikan kesan tidak wajar. Setan kuno yang besar. Saat komandan pertama, Gu Haiti melihat raksasa-raksasa di belakang Lin Fan, kebingungannya sedikit membeku. Namun, dia langsung mencibir, sayang sekali kau sudah berubah menjadi roh senjata. Manusia, kamu punya nyali untuk pergi ke kota keputusasaan dengan cara yang kurang ajar. Komandan kedua, Gu Zhengtian berteriak. Saat dia melakukannya, ledakan sonik terbentuk melalui suaranya. Itu setajam pisau, segera merobek kekosongan menjadi 2. Sampai kamu memiliki kemampuan seperti itu setelah baru saja naik 4 bulan yang lalu, menurutku itu cukup mengejutkan. Meskipun aku tidak tahu pertemuan ajaib macam apa yang harus kamu lalui hingga bisa berkembang sebanyak itu, datang ke sini tidak meninggalkan hasil apapun selain kematian. Komandan ketiga, kata Gu Batian. Manusia bodoh, satu-satunya nasib yang menunggu siapapun yang berani menantang otoritas ras kuno adalah nasib yang tragis. Komandan keempat, lanjut Gu Zantian. Ingat nama kita. Komandan pertama, Gu Haiti. Komandan kedua, Gu Zhengtian. Komandan ketiga, Gu Batian. Komandan keempat, Gu Zantian. Tiba-tiba, keempat komandan berteriak dengan seruan perang yang keras, memancarkan aura mereka langsung ke surga seperti dewa perang yang tak tertandingi. Hanya satu tatapan dari mereka sudah cukup untuk membuat hati siapapun merinding. Melihat keempat orang ini, Lin Fan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Meskipun pertempuran yang akan terjadi pasti akan menakutkan, dia memiliki pertanyaan yang membara di dalam hatinya. Apa yang dilakukan surga terhadap orang-orang ini? Zhengtian dan Zantian. Astaga, jika yang mulia adalah surga itu sendiri, yang mulia pasti akan mengirimkan petir untuk menghantam orang-orang ini. Keempat komandan itu sudah tidak muncul selama 100 tahun penuh. Tak disangka mereka akan dimobilisasi atas manusia biasa. Ini sungguh luar biasa. Kekuatan keempat komandan kita pasti. Manusia ini pasti sudah mati sekarang. Melihat sosok 4 komandan mereka yang menjulang tinggi, para prajurit ras kuno dipenuhi dengan rasa senang yang tak ada habisnya di hati mereka. Bagi mereka, hasil dari Lin Fan sudah ditentukan. Satu-satunya hal yang menunggunya saat ini adalah kematian. Namun, bagi ribuan ras di luar sana, satu-satunya perasaan saat ini hanyalah keputusasaan. Inilah 4 komandan besar kota keputusasaan. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari Marquis of Despair sendiri. Meskipun makhluk-makhluk itu terjebak di kota keputusasaan sebagai tahanan, mereka memiliki pemahaman tertentu tentang keempat komandan ini. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang menghancurkan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Ledakan. Aura besar muncul di antara langit dan bumi pada saat itu. Seolah-olah cakrawala pun ditembus secara langsung. Saat makhluk dari ribuan ras di luar sana merasakan aura ini, mereka tercengang. Aura ini terlalu kuat. Faktanya, itu tidak lebih lemah dari aura yang terpancar dari keempat komandan. Mu benar-benar di sini adalah Lin Fan. Hari ini, aku akan menghancurkan kota Kepuasaran. Mengambil langkah maju,
Kekuatan Lin Fan meledak dari setiap pori-pori keberadaannya. Pertarungan yang akan datang ini mungkin memaksa Lin Fan untuk menggunakan setiap trik terakhir yang dia miliki. Melawan keempat komandan ini, Lin Fan yakin bahwa dia tidak akan membuat kesalahan dengan bersikap ceroboh, dan dia juga tidak akan berbelas kasihan sedikitpun. Dia tahu bahwa keempatnya adalah makhluk yang sangat kuat. Hehehe. Sementara keempat komandan tertawa sinis, hati mereka sebenarnya bergetar saat ini. Mereka tidak menyangka manusia ini memiliki kekuatan seperti itu. Faktanya, alasan mengapa mereka berempat keluar bersama adalah karena mereka merasakan aura iblis kuno yang besar. Manusia yang lemah. Aku tidak mau repot-repot berurusan dengannya, kalian. Siapa di antara kalian yang akan pergi duluan? Aku juga tidak bisa diganggu. Gu Zantian. Kalau begitu, kamu duluan. Pada saat ini, sepertinya tidak satu pun dari keempat komandan ini yang menaruh perhatian sama sekali pada Lin Fan. Tetapi bagi Lin Fan, orang-orang ini akan terlalu bodoh jika mereka benar-benar ingin melawannya satu persatu. Namun, pada saat itu, wajah Lin Fan membeku sesaat. Tidak disangka keempat orang ini tiba-tiba mencoba menyerangnya secara diam-diam pada saat yang bersamaan. Tidak kusangka ras kuno akan begitu tercela. Lin Fan mendengus dingin sebelum menggerakkan tubuhnya dengan gesit. Jika berita tentang empat komandan yang melakukan serangan bersama terhadap satu manusia tersebar, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan semua orang di luar sana. Namun, keempat komandan telah merasakan aura besar yang dihasilkan oleh Lin Fan sebelumnya. Terlebih lagi, mereka semua ingin mendapatkan iblis kuno yang besar itu. Jika mereka bisa melahap iblis kuno yang besar, mereka mungkin bisa melesat hingga ke kondisi budidaya surgawi ilahi. Itu benar-benar akan menempatkan mereka pada jalur menuju keberadaan yang menentang surga. Mari kita tutup kekosongan untuk mencegah dia melarikan diri. Baiklah, setelah kita membunuhnya dan merebut iblis kuno yang besar itu, kita kemudian akan memutuskan bagaimana membaginya secara merata. Dia pasti mengalami semacam pertemuan keajaiban agar dia bisa maju sejauh ini hanya dalam waktu 4 bulan setelah kenaikannya. Namun, jika kita berempat menggabungkan kekuatan kita bersama, siapapun yang berada di bawah Dewa Surgawi tidak akan menjadi tandingan kita, sama sekali. Kehancuran raksasa. Langit dan bumi menutupi telapak tangan. Langit deras kuno. Pada saat ini, keempat komandan tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada Lin Fan saat mereka melepaskan gerakan terkuat mereka. Energi mengalir dari segala arah, menyerang Lin Fan. Setiap tindakan yang mereka lakukan bertujuan untuk menghancurkan Lin Fan sepenuhnya. Bab 529, Pertahanan tak terkalahkan. Salah satu dari 4 komandan bisa menjadi eksistensi yang dapat menguasai seluruh belahan dunia dengan sangat mudah. Sekarang mereka berempat bergabung untuk bersatu melawan satu manusia, orang mungkin bisa membayangkan kekuatan barisan ini. Jika ada orang lain yang harus melawan keempat orang ini, kemungkinan besar mereka akan langsung hancur menjadi debu, tanpa ada ruang untuk perlawanan. Menyegel langit dan bumi, keempat komandan melepaskan gerakan pamungkas mereka, saat benih keterampilan sejati mereka bergejolak. Seolah-olah kehendak surga dari dunia suci kuno adalah sumber energi langsung mereka, dengan 4 berkas cahaya yang menyinari mereka dari surga, menyalurkan kekuatan tambahan kepada mereka secara konsisten. Memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dengan serangan diam-diam, keempat komandan kini menyerang, dengan rentetan serangan mereka menghantam kehampaan. Dalam sekejap, ribuan serangan telapak tangan menyatu ke dalam kehampaan, dan serangkaian ekspresi muncul di seluruh wajah mereka. Penampilan seram, keji, penuh nafsu, dan jahat. Keempatnya tersebar di 4 arah, menghalangi jalan keluar Lin Fan sepenuhnya. Seolah-olah mereka telah menyambut semacam kebijaksanaan surgawi tertinggi untuk membentuk formasi pembunuhan yang absolut ini. Selama 100 tahun terakhir, mereka mengasingkan diri, berusaha mendapatkan kondisi budidaya surgawi yang sangat diinginkan. Namun, kesulitan untuk mencapainya jauh lebih sulit dari yang dibayangkan siapapun. Namun, karena itu, mereka telah memahami cukup banyak kebijaksanaan surgawi di dunia ini. Setiap serangan yang datang dari mereka kini membawa sejumlah energi yang menakjubkan dari langit dan bumi. Ada kekuatan yang mengerikan di sana. Lin Fan mengerutkan kening.
Dia tahu bahwa keempat hal ini jauh dari sederhana. Namun, dia tidak menyangka bahwa begitu mereka bergabung, mereka akan menutup setiap peluang untuk bertahan hidup dan melarikan diri untuknya. Keempat komandan adalah eksistensi yang tidak dapat dibandingkan dengan makhluk ras kuno biasa lainnya. Pada saat yang sama, Lin Fan secara bertahap mulai memahami mengapa ras kuno dapat terus menindas ribuan ras di luar sana untuk waktu yang lama. Pada saat ini, bahkan jika makhluk surgawi yang berkultivasi penuh muncul, dia pasti akan hancur menjadi debu di tangan para komandan ini. Sangat dekat, namun begitu jauh. Tubuh Lin Fan bergeser seperti ular yang lincah saat kakinya berputar dengan kekuatan yin dan yang di sepanjang langit dan bumi. Dengan satu ujung jarinya, sejumlah besar lubang menembus kehampaan, seolah-olah itu terbuat dari kertas. Tinju Dewa Bencana Kiamat. Macan hitam mencuri hati. Memutar langit dan bumi. Seketika, benih keahlian sejati Lin Fan mulai bergejolak juga, dan masing-masing benih itu memancarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya yang dipancarkan sangat tajam, menembus lapisan ruang dan waktu. Sangat menyilaukan, cahayanya menyebar ke seluruh tempat. Saat melakukan serangan, Lin Fan segera menggunakan beberapa jurus pamungkasnya, bertekad untuk mengerahkan seluruh kemampuannya melawan keempat komandan. Latar belakang seperti apa yang dimiliki manusia ini? Tak disangka dia bisa mengerahkan begitu banyak jurus pamungkas dalam satu tarikan napas. Lihat juga besarnya benih keahlian sejati itu. Bagaimana dia bisa mengolahnya? Memangnya kenapa kalau dia kuat? Melawan kita berempat bersama-sama, dia tidak punya peluang. Meskipun terguncang oleh kekuatan Lin Fan, keempat komandan masih mempertahankan keunggulan mereka. Lagi pula, bagaimana jika benih keahlian sejatinya lebih kuat? Dia masih seekor semut melawan kekuatan gabungan dari mereka berempat. Komandan pertama, Gu Haiti, bergerak seperti seekor naga. Setiap tarikan napasnya menyebabkan sejumlah besar Saint Spirit Ki meledak. Penguat kehendak surga dunia suci kuno selesai. Pukulan Saint kuno berputar raksasa. Tiba-tiba, kulitnya yang hitam pekat berkilau dengan warna keemasan cerah. Cahaya berwarna emas ini diturunkan dari surga di bawah dorongan kehendak surga dari dunia suci kuno. Pada saat yang sama, saat pukulannya yang kuat terjadi, rasanya seolah-olah dunia mini sedang menghantam Lin Fan. Semangat tinju Dewa Bencana Kiamat cukup kuat untuk menghancurkan seluruh dunia. Namun, melawan kekuatan pukulan tunggal sang komandan, bahkan roh pun terpaksa kembali ke ambang kehancuran. Musnahkan yang hidup. Masing-masing dari tiga komandan lainnya mulai melepaskan jurus pamungkasnya juga. Kehampaan mulai berguncang hebat, seolah-olah seluruh dunia akan hancur. Di hadapan kekuatan absolut ini, siapapun akan dipaksa untuk tunduk secara alami. Brengsek. Karena keempat orang ini yang mengambil langkah pertama dengan serangan diam-diam, aku sekarang dirugikan. Mata Lin Fan bersinar dingin saat dia berjuang melawan serangan ofensif mereka. Keempatnya memiliki aliran aura berkelanjutan yang saling berhubungan. Tidak peduli dari arah mana Lin Fan menyerang, ia akan segera menerima ledakan kekuatan. Pada saat yang sama, Lin Fan tidak bisa tidak meremehkan murahnya kehendak surga di dunia suci kuno. Itu hanya secara terang-terangan membantu ras kuno secara gratis. Saat ini, pertahanan Lin Fan akhirnya ditembus oleh empat komandan dan serangan mereka. Mereka semua tampak gembira sambil berteriak bersama, "Reambil kesempatan." Bam! Sejumlah besar energi meledak dari mereka berempat, berubah menjadi bola sebelum mencapai puncaknya membentuk naga raksasa yang melesat menuju Lin Fan. Dengan Lin Fan sebagai pusatnya, gempa susulan dari serangan dahsyat itu menyebar ke segala arah, menghancurkan semua bangunan dan bangunan di sekitarnya. Faktanya, bahkan beberapa prajurit ras kuno yang dekat dengan dampak ledakan pun berubah menjadi berlumuran darah. Es kuat, apakah manusia itu sudah mati? Haha, hidup keempat komandan kita. Melihat pertempuran yang menggemparkan ini, semua prajurit ras kuno sangat gembira. Ini adalah kekuatan dari empat komandan mereka yang dihormati. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun di dunia ini. Di sisi lain, para tawanan hanya merasa sedih melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa manusia itu sangat kuat. Namun, tidak ada peluang baginya untuk kembali melawan keempat komandan ini. Melihat pemandangan di depan mereka,
keempat komandan itu menyeringai. Mereka sangat jelas tentang kekuatan serangan tunggal itu. Bahkan mereka sendiri mungkin tidak dapat bertahan dari serangan tersebut dalam situasi yang sama. Tak perlu dikatakan lagi, tidak mungkin manusia ini bisa keluar hidup-hidup. Namun, wajah mereka berempat tiba-tiba berubah karena mereka bisa merasakan situasi setelah serangan itu. Faktanya, bola mata Gu Haiti hampir keluar saat dia berseru kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Benda apa yang bisa bertahan melawan serangan besar kita? Ini adalah serangan yang bahkan kita sendiri mungkin tidak bisa memblokirnya. Bagaimana mungkin satu benda yang terlihat seperti kuali bisa memblokirnya? Apakah harta karun itu genap? Senjata Dao, harta karun yang paling berharga. Manusia ini telah mengalami pertemuan yang ajaib saat muncul di sini. Itu pasti merupakan harta pertahanan. Jangan panik sekarang. Selama kita berempat terus menutup seluruh tempat ini, kita pasti bisa membunuhnya. 3 komandan lainnya juga terlihat bernafsu. Tidak disangka manusia ini akan memiliki harta pertahanan berkaliber seperti itu. Untuk bertahan dari serangan sekuat itu, setidaknya itu harus menjadi senjata Dao. Faktanya, itu mungkin senjata Dao kelas tertinggi. Kalau tidak mungkin ia tidak bergeming sama sekali di hadapan semua itu. Kekuatan bertarung manusia ini jauh dari kekuatan kita. Bahkan jika dia memiliki senjata Dao ini, itu tidak akan membantunya menjatuhkan kita. Bahkan jika kita mencoba, kita akan menebasnya. Komandan keempat, Gu Zantian, berteriak. Pada saat-saat terakhir, Lin Fan tidak lagi ingin bertahan. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, tidak ada gunanya dia terus membuang-buang staminanya bersama mereka. Keempat orang ini memiliki keunggulan bawaan dibandingkan dirinya. Memikirkan kembali, jika dia menghadapi 1 lawan 4 ini dan membalas, itu pasti akan sangat merugikannya. Lin Fan tidak menyukai hal-hal seperti ini karena dia akan selalu dirugikan. Bau langit dan bumi adalah benda suci yang dibuat melalui sistem. Itu bisa mencium segala sesuatu di dunia ini. Oleh karena itu, kemampuan pertahanannya juga menakutkan. Ketika kekuatan luar biasa dari 4 komandan mendarat di langit dan bumi mencium, ia bahkan tidak bergeming 1 inci pun atau bereaksi terhadapnya sama sekali. Serangan mereka hilang begitu saja ke segala arah secara alami. Tersembunyi di dalam Heaven and Earth Smelt, Lin Fan mengusap dagunya dan menyeringai dingin saat dia memasuki mode stealth. Bam! Pintu bau terbuka dengan dibanting. Keempat komandan memusatkan perhatian mereka, menunggu keluarnya manusia itu. Namun, tidak peduli berapa lama mereka menunggu, tidak ada yang keluar. Mereka bingung sejenak. Tiba-tiba, wajah mereka berubah. Dia di sana. Bab 530/1 pukulan jatuh. Keempat komandan tidak menyangka Lin Fan akan muncul ke arah lain. Mereka semua menatap tajam pada bau aneh ini sepanjang waktu, menunggu keluarnya Lin Fan. Tidak disangka dia bisa lolos dari pengawasan mereka. Tiba-tiba, komandan pertama berteriak dengan suara melengking, Gu Zantian, pergi ke sana dan tunda manusia itu. Kami akan mengambil harta karunnya ini. Baiklah. Gu Zantian mengangguk setuju, dia sekarang sendirian tanpa hartanya. Aku pasti lebih dari cukup untuk menjatuhkannya. Huff, ingin mencuri hartaku. Bermimpilah. Lin Fan berteriak. Seketika, bau langit dan bumi bergetar hebat seolah ingin menerobos penghalang ini dan kembali ke sisi Lin Fan. Segel. Ketiga komandan itu menyeringai dingin ketika mereka menamparkan dengan rentetan serangan telapak tangan. Masing-masing serangan telapak tangan ini berubah menjadi garis tipisnya sendiri, yang akhirnya membentuk jaring raksasa yang menutupi seluruh bau langit dan bumi. Dengan itu, seluruh wilayah di sekitar langit dan bumi mencium disegel seluruhnya oleh 3 komandan. Melihat itu, Lin Fan juga menyeringai. Mereka menyukainya. Tapi tentu saja, mereka tidak akan melakukannya jika dia tidak memberi mereka sedikit tekanan. Tidak disangka harta karun ini akan mencoba melawan. Ketiga komandan itu melihat serudukan yang terus-menerus dari Heaven and Earth Smelt. Dengan setiap domba jantan yang dibuat oleh Heaven and Earth Smelt, kekuatan segelnya berkurang sedikit. Kami akan mengubahnya sekarang. Gu Zantian, jika kamu bisa membunuh manusia itu, lakukanlah dengan segala cara. Jika kamu tidak bisa, tunda dia. Setelah kita selesai menyerahkan harta ini ke pihak kita, kita akan bergabung dan membantumu.
Komandan pertama, Gu Haiti, sekali lagi menamparkan dengan rentetan serangan telapak tangan, semakin memperkuat segelnya. Jangan khawatir, dia hanya manusia biasa. Aku bisa menjatuhkannya dengan punggung tanganku. Gu Zantian menatap Lin Fan dengan dingin, niat bertarungnya menembus surga. Pada saat ini, Gu Zantian seperti pedang panjang yang turun dari cakrawala itu sendiri, auranya sangat mengancam. Aura tingkat ini sangat menakutkan melebihi kata-kata. Itu begitu kuat hingga kekosongan di sekelilingnya beriak karena kekuatannya, saat berkas cahaya terang menembus kekosongan darinya. Tiba-tiba, tombak berwarna merah darah muncul di tangannya. Tombak pemberi jiwa. Ada banyak tanda dan simbol aneh yang tertulis di tubuh tombak. Di saat yang sama, ada dua bola cahaya menyala di sekitarnya. Seolah-olah matahari yang terik dicabut dari surga dan dimasukkan langsung ke dalam tombak ini. Senjata Dao kelas menengah, Soul Rendering Pike. Saat komandan keempat, Gu Zantian, memegang tombak ini di tangannya, tingkat kekuatannya tampak lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah pedang baru saja terhunus. Menembus kehampaan, niat bertarungnya tak tertandingi. Sepertinya tidak ada yang bisa melawannya. Manusia, kamu harus merasa bangga pada dirimu sendiri. Tidak ada semut lain dari ribuan ras di luar sana yang mampu mengusir Soul Rendering Pike milikku. Hari ini, aku akan menggunakan darah segarmu sebagai penghormatan untuk tombakku. Gu Zantian memandang Lin Fan dengan tatapan dingin. Ras kuno memang merupakan ras kuno. Tidak disangka dia bisa dengan mudah membuat senjata Dao begitu saja, dan senjata kelas menengah. Satu-satunya tujuan Lin Fan saat ini adalah menjatuhkan komandan ini. Kalau tidak peduli seberapa kuatnya dia, kekuatan gabungan dari mereka berempat masih merupakan sesuatu yang sulit untuk dihadapi. Pada saat yang sama, jika Gu Zantian ini dapat memiliki senjata Dao tingkat menengah, ketiganya pasti memiliki senjatanya sendiri juga. Lin Fan melihat poin pengalamannya. Dia akan naik level sekarang. Setelah mengalahkan orang ini, dia seharusnya bisa naik level sekali lagi dan menerima lonjakan level kekuatannya lagi. Pada saat itu, dia akan memiliki peluang lebih besar melawan mereka. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, pancaran cahaya besar muncul dari Gu Zantian saat Soul Rendering Pike di lengannya mulai berputar. Kepala tombak itu berputar dengan keras dan menembus kehampaan seperti seekor naga dengan sendirinya. Dengan sentakan lembut, riak muncul dari kepalanya, meluas ke segala arah, dan secara bertahap semakin besar hingga seluruh kekosongan tertutup. Serangan energi surga. Gu Zantian memiliki penguasaan tombak yang bagus. Hanya satu gerakan ini sudah cukup untuk memblokir semua kemungkinan jalan keluar bagi Lin Fan. Faktanya, riak-riak yang sekarang muncul ke segala arah juga dipenuhi dengan maksud dari tombak tersebut. Dia menjadi lebih kuat sekarang. Memanfaatkan Soul Rendering Pike miliknya, Gu Zantian mampu mengerahkan skill tombak terkuatnya. Ini jauh lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung dengan tangan kosong. Lin Fan mengerutkan kening. Memegang kapak abadi, dia bertarung langsung dengan Soul Rendering Pike. Faktanya, Lin Fan bahkan bisa merasakan pihak lain lebih unggul dalam hal kekuatan bertarung. Terbang surga. Tanpa ada yang menyadarinya, Lin Fan telah menyembunyikan langit terbangnya di bawah tanah. Meskipun dia tidak tahu apakah ini akan berhasil, selama itu bisa mengganggu Gu Zantian, setidaknya itu akan memenuhi tujuannya. Tidak kusangka manusia sepertimu akan memiliki harta sebanyak ini. Bahkan kapak ini sendiri nampaknya sangat luar biasa. Keserakahan terlihat di seluruh wajah Gu Zantian. Memutar pergelangan tangannya, tombaknya tersentak ketika dua bola lampu melesat ke arah Lin Fan, mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Namun, pada saat itu, sesuatu terjadi di bawah tanah. Apa ini? Sebagai makhluk kuat yang berkultivasi penuh surgawi, Gu Zantian secara alami tajam terhadap lingkungannya dengan inderanya yang halus. Tidak ada yang bisa lepas darinya, apalagi gelombang gangguan besar ini. Tercela, Gu Zantian tidak berani bertindak sembarangan. Melemparkan Soul Rendering Pike miliknya, dia terlempar menjauh dari kapak abadi dan melarikan diri dari posisi awalnya. PSHEWWWW. Flying Heavens meledak di tempatnya berada. Namun, tidak mengenai apapun. Lin Fan tidak panik karenanya. Dia tidak terburu-buru membunuh Gu Zantian. Sambil menunjuk jarinya, dia membuat lubang di kehampaan. Memanfaatkan kebingungan,
Telapak tangan Lin Fan bergetar lembut saat kabut putih perlahan memasuki kehampaan. Umat manusia memang tercela. Namun, aku sudah mengetahui semua tipuanmu. Mari kita lihat apa lagi yang kamu punya. Gu Zantian tertawa dingin. Melangkah maju, seolah-olah dia menyatu dengan tombaknya. Pada saat yang sama, sebelum dia menggunakan teknik tombaknya, dia telah mengerahkan banyak keterampilan lain, menyembunyikannya di dalam seni tombaknya. Selama Lin Fan berani menerima pukulan itu, kerusakan yang ditimbulkan pasti akan sangat parah. Melalui percakapannya dengan Gu Zantian, Lin Fan mulai menyadari kekurangannya. Dia menenangkan hatinya dan mulai fokus perlahan. Cakrawala, penghancuran. Meskipun dia baru membuka 2 dari 3 posisi pemisahan surga, konsumsi energi sejati sangat menakutkan. Tidak buruk, tapi itu masih jauh dari cukup. Mata Gu Zantian berbinar. Dengan satu sapuan tombaknya, dia bertekad membelah seluruh dunia hingga terbuka. Soul Rendering Pike, penghancuran total. Dengan teriakan marah, Gu Zantian melepaskan jurus pamungkasnya. 3 komandan lainnya yang sedang sibuk mencoba menyempurnakan bau langit dan bumi menoleh dan menyeringai ketika mereka melihat gerakan Gu Zantian. Sepertinya ini untuk manusia. Namun, sebuah fenomena aneh tiba-tiba terjadi. Apa ini? Gu Zantian dibuat bingung dan bingung oleh kabut asap putih yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat dia hendak menamparnya, dia menyadari ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di dalam tubuhnya. Sepertinya masih berguna. Lin Fan menyeringai. Dia berlari ke arah Gu Zantian dengan tangan kiri di belakang punggungnya. Dan tentu saja, batu bata merah terang muncul di tangan kiri Lin Fan. Tinju Dewa Bencana Kiamat. Tangan kanan Lin Fan berubah menjadi bentuk kepalan tangan saat energinya bergemuruh. Roh Dewa Bencana Kiamat yang menjulang tinggi muncul melolong dari tangan Lin Fan. Gu Zantian tidak tahu apa yang telah dilakukan bajingan ini padanya. Namun, dia bisa merasakan gelombang energi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di sekujur tubuhnya, mengambil alih seluruh jiwanya. Tapi bagaimana dia bisa menyerah begitu saja pada hal ini dan membiarkannya terjadi begitu saja? Dia mencoba menggunakan benih true skill miliknya untuk menekan keinginan itu. Pertama, dia harus mengalahkan manusia terkutuk ini. Pergi ke neraka. Gu Zantian berteriak saat Soul Rendering Pike berubah lebih besar. Menembus kekosongan, dia menyerang Lin Fan. Ekspresi Lin Fan tidak berubah. Dia akan berbenturan dengan Soul Rendering Pike dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Bam! Apa? Gu Zantian terkejut. Bagaimana kondisi tubuh fisik manusia ini bisa sekuat ini? Tidak disangka tombak itu hanya bisa menembus tubuhnya sedikit dan tidak bisa menembus lebih jauh. Seolah-olah itu dihentikan oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Tiba-tiba, wajah Gu Zantian juga berubah. Dia bisa mengetahui niat jahat di wajah menyeringai manusia ini. 95 batu bata legendaris. Satu pukulan akan jatuh. Bam! Cek. Subscribe, like dan komentar.